Kasih aku 50.000 buat ongkos pulang. Kasih aku 50.000 buat ongkos pulang. Buat kamu warisan miliaran. Penipu sekarang anggap orang bodoh ya. Warisan miliaran lagi. Bleh. Hati-hati. Kok transfer 2.000? Ini gaji sebulanku. Aduh, hancur. Kalian ngapain? Salam, Tuan Muda. Tuan Muda, kalian salah orang. Barusan kamu balas SMS dan transfer 2.000, kan? Iya. Begini, bos kita sudah mengirim banyak pesan, tapi hanya Anda yang membalas. Jadi dia memutuskan untuk memberikan harta orang terkaya di Yunzhou kepada Anda. Mulai sekarang, Anda adalah penerus orang terkaya. Penerus orang terkaya. Pasti ini semacam penipuan baru. Jangan-jangan dia mau menculikku untuk mengambil ginjalku? Itu tadi. Aku tidak mau jadi penerus orang terkaya. 2.000 yuan yang tadi, bisa dikembalikan tidak? Bagaimana kalau Anda pertimbangkan dulu? Saya tahu Anda belum memutuskan. Jika sudah memutuskan, hubungi saya kapan saja. Gila. Halo, Kian. Maaf, aku segera datang. Kian. Kenapa lama sekali? Kamu tahu tidak? Aku sudah menunggumu 3 menit penuh. Maafkan aku, Kian. Aku tadi ada urusan. Tidak apa-apa, aku tahu kamu sibuk, sayang. Cincinnya sudah aku pilih. Yang ini saja, harganya cuma 188.800. 188.800? Cincin ini terlalu mahal. Lixiang, apa maksudmu? Kamu mau menikahiku, tapi tidak mau belikan cincin? Bukan begitu, Kian. Kamu tahu, gajiku biasanya sudah aku serahkan padamu. Belum lagi mas kawin 200.000 untuk pernikahan kita. Itu juga aku pinjam dari ibuku. Aku benar-benar tidak punya uang sekarang. Bagaimana kalau kamu tunggu aku menabung dulu? Tabung apa lagi? Pengemis di jalanan lebih kaya darimu. Jangan marah, Kian. Begini saja. Kamu kembalikan kontrakanmu lalu tinggal di rumahku. Lebih hemat biaya sewa. Lagi pula kita sebentar lagi menikah. Kita sudah pacaran 3 tahun tapi belum pernah. Aku kan tipe yang lambat panas. Tunggu setelah menikah saja. Nanti saja setelah menikah. Tapi Kian, kita sudah 3 tahun bersama. Siapa yang izinkan kamu menyentuhku? Sang Kian, berlebihan sekali. Aku cuma menyentuhmu sedikit, perlu segitunya? Aduh, aku kan malu. Banyak pria yang mengejarku. Harus menjaga diri dong. Kian, aku tahu kamu sering mengalah selama bersamaku. Aku janji akan lebih baik padamu. Lihat, pernikahan kita butuh banyak biaya. Rumah ibumu kan rencananya akan digusur? Bagaimana kalau kamu jual murah ke manajer Yo? Itu kan rumah leluhur keluarga kami. Kalau dijual, ibuku tinggal di mana? Ini tidak boleh, itu tidak boleh. Kamu mau menikah atau tidak? Aku kasih tahu, kalau hari ini kamu nggak beliin aku cincin berlian ini, kita putus. Uang mahar 200.000 itu, 1 sen pun jangan harap bisa kamu ambil kembali. Kian, kamu bercanda kan? Siapa yang bercanda sama kamu? Manajer Yo, kenapa Anda datang? Wah sayangku, tadi malam baru puasin kamu. Kok udah kangen lagi? Jahat banget sih. Kamu. Sang Kian, kalian berdua ini hubungannya apa sih? Bukannya kamu bilang mau jaga diri buat pernikahan kita? Itu aja percaya? Cuma karena aku jijik sama kamu. Jadi nggak mau kamu sentuh. Kalau manajer Yo belum nikah, kamu pikir aku mau nikah sama kamu? Ya ampun Lixiang, laki-laki harus legowo dong. Kamu bisa nikahin cewek yang kamu kejar bertahun-tahun ini. Itu udah rezeki 10 turunanmu. Persiukerlah. Kalau nggak percaya, nanti aku kasih dengerin suara Dewi kamu. Ngelonin panggil aku papa di bawahku, gimana? Jahat banget sih, ngomong aja. Dasar pasangan brengsek. Kamu si sampah, berani-beraninya melawan aku? Kamu jadi bapak tiri itu rezekimu. Lajepila. Kan anak itu nanti juga manggil kamu papa. Sebagai laki-laki. Jangan pelit-pelit amat. Dipanggil papa pun aku nggak mau. Lixiang, jangan kurang ajar. Cepetan minta maaf ke manajer Yo, atau aku putus sama kamu. Putus ya putus.
Jangan menyesal nanti. Aku menyesal. Aku menyesal nggak cepat-cepat buang kamu si miskin tak berguna ini. Ganggu aku mesra sama manajer Yo. Karena kamu mau putus. Ya udah, gantiin rumah tua itu buat aku. Sebagai ganti rugi masa mudaku. Dasar gak tahu malu. Sampai sekarang masih ngincar rumahku. Kalau bukan karena rumah proyekmu, kamu pikir aku mau nikah sama kamu? Waduh Li Xiang. Jangan lupa, seragam sampah ini. Siapa yang kasih? Mau aku pecat kamu sekarang juga? Pecat ya pecat. Pecat ya pecat. Aku resign. Dasar kurang ajar. Yang Master Yo kita ini. Putra keluarga kedua terbesar di Yunzhou, keluarga Yo. Jalur hitam putih dia kuasai. Tinggal telepon aja. Bisa membuatmu tidak bisa mendapatkan pekerjaan di Yunzhou. Nanti, aku ingin tahu dengan apa kau akan membayar hutangmu. Bayar hutang? Hutang apa? Kau belum tahu ya? Ibumu yang malang itu. Untuk mengumpulkan uang mahar 200.000 untukmu. Dia tidak hanya menjual satu ginjal, dia juga meminjam uang dari rentenir. Bunganya saja sudah mencapai sekitar 1 juta. Tebak apa? Si pemberi pinjaman itu adalah aku. Kelicik dan tidak bermoral. Kau kekanduan memukulnya? Hei, orang-orang. Kameralah. Tahan jia. Dasar anak kecil. Apa yang kau tunggu? Pukuli jia. Sudah cukup. Li Xiang. Kau berani melawan aku? Aku beritahu kau. Orang gagal sepertimu, aku bisa menginjak ratusan hanya dengan 1 kaki. Kalau pintar, berlutut sekarang dan sujud 100 kali padaku. Kalau aku senang, kita anggap ini tidak pernah terjadi. Mimpi kau. Berani bunuh aku? Kau memang keras kepala ya. Begini, Mimi, jangan bilang aku menindasmu. Aku kasih waktu 3 hari untuk melunasi 1 juta, hanya 3 hari. Kalau kau bisa melunasi, kita selesai. Kalau tidak, rumahmu akan kubakar dulu. Lalu ibumu akan kuhancurkan. Ayo, Tuan Yo, kita pergi. Tidak sabar, sayang. Jahat. Hati-hati di jalan. Sampah. Kalian tunggu saja. Aku setuju menjadi ahli waris orang terkaya. Selamat datang, Tuan Muda. Tuan, ini adalah Tuan Muda Li Xiang. Ini adalah Tuan kita, orang terkaya di Yunzhou. Tuan, orang terkaya. Luka ini bagaimana? Ada yang berani menyakitimu? Ketakin padaku. Aku akan menghajar mereka untukmu. Luka kecil? Tidak apa-apa. Tidak perlu repot-repot. Aku tidak salah lihat, kau yang bisa mentransfer uang untuk pesan seperti ini. Pasti anak yang baik hati. Sebenarnya, Tuan, ini bukan. Ikut aku lihat. Kau suka dengan rumah besar ini? Ini adalah rumah besar seluas ribuan hektar, sudah kusiapkan. Pelayan dan kepala rumah tangga, kau akan menjadi tuan rumah di sini. Tuan, sungguh memilihku sebagai ahli waris? Tentu saja tidak, kau harus memenuhi 2 syarat. Pertama, aku tidak punya anak seumur hidup. Aku tidak punya anak seumur hidupku, aku tidak punya anak seumur hidupku. Kita berjodoh, kamu harus mewarisi hartaku. Harus merawatku di masa tua. Tentu saja. Kedua, aku sudah menjodohkanmu. Kamu harus menikahi tunanganmu dan punya anak laki-laki yang sehat. Baru hartaku bisa kamu warisi. Tunangan. Tentu, dia adalah bos besar di malmu, sebentar lagi. Butler akan membawamu menemui dia. Apakah tunanganku adalah putri sulung dari keluarga terkaya di Yunzhou? Wang Yuyan. Kamu cukup pintar. Ambil kartu ini. Sebelum kamu mewarisi hartaku, kartu ini bisa kamu pakai sesukamu. Anggap saja hadiah pertemuan dariku.
Ini adalah kartu hitam eksklusif. Hanya ada 3 di dunia, dan tanpa batas limit. Sepertinya kakek sangat menyukaimu. Tanpa batas limit, bagus sekali. Terima kasih atas kebaikan kakek. Yoki Sankian. Nasib berputar, berani menyentuh ibuku. Sekarang aku akan membuatmu hidup lebih susah daripada mati. Sudah, aku lelah. Kalian boleh pergi dulu. Lauli, aku hanya bisa membantu anakmu sampai di sini. Maaf, aku terlambat. Kok kamu? Bukankah kamu itu? Diam kau. Aku juga tidak mau banyak bicara. Kita beda status, tidak cocok. Ini 1 juta. Sebagai kompensasi untukmu, kamu yang batalkan pertunangan. Sepertinya dia belum tahu identitasku. Sudahlah. Sementara tidak perlu terlalu mencolok. Apa yang tidak cocok? Aku rasa kita cukup cocok. Aku sudah selidiki, kamu hanya orang miskin. Sementara aku adalah putri sulung keluarga terkaya di Yunzhou. Kalau bukan karena kakek memaksaku menikah dan ada perjanjian pertunangan, kamu bahkan tidak pantas menemuiku sekali. Nona, menjadi tunanganmu bukan keinginanku. Kalau bukan karena permintaan keluarga, aku tidak akan menikahimu. Li Xiang. Baik, kalau kita sama-sama tidak puas. Tanda tangani perjanjian ini. Perjanjian, aku akan memberimu uang saku 3 juta per bulan. Selain urusan pernikahan, aku tidak akan ikut campur dalam hal apapun darimu. Kamu juga tidak berhak ikut campur dalam urusanku. Bagaimana menurutmu? Jadi maksudnya pernikahan palsu. Lalu kita masing-masing bebas? Bisa dibilang begitu, sekalian buat nutup mulut kakek. Tidak, aku tidak butuh uang. Aku hanya ingin Mall Huarong. Mall Huarong. Kamu benar-benar serakah? Mall Huarong? Itu pusat perbelanjaan terbesar di Yunzhou. Nilai produksinya lebih dari 3 miliar per tahun. Berikan atau tidak? Kalau tidak, perjanjian ini batal. Kamu kan putri tunggal keluarga Wang. Mall Huarong yang kecil ini. Bagi kamu itu cuma seujung kuku. Dengan menyerahkan mall ini, kamu bisa dapat ketenangan. Kenapa tidak? Kamu benar-benar mata duitan. Makan gaji buta saja bisa seenaknya. Baiklah. Mall Huarong untukmu, tapi kamu harus tepati janjimu. Oke, kerjasama yang menyenangkan. Yoki Sankian. Kali ini aku akan menghajar kalian habis-habisan. Hei, Li Xiang. Bukannya kamu sudah dipecat? Dipecat? Yoki saja mau memecatku? Aku yang lebih mungkin memecat mereka. Waduh, siapa ini? Kok. Ganti baju saja, aku jadi tidak mengenalimu. Sudah terkumpul 1 juta secepat ini? Waduh, Menerio, jangan bercanda. Dia kan sampah. Dijual per kiloan pun tidak akan dapat 100.000. Mungkin dia datang untuk meminta maaf, soalnya Menerio bilang aku secantik bunga. Kalau kamu bunga, sapi pun takut buang kotoran. Sudah, tidak usah banyak bicara. Aku datang untuk membayar utang. Langsung gesek saja. Aku bilang, Li Xiang, apa otakmu terjepit pintu? Kartu jelek ini bisa ada 1 juta? Jangan-jangan kamu ambil dari tempat sampah. Kamu? Apa yang kamu lakukan? Habis, kartunya rusak. Masih bisa dipakai atau tidak? Waduh, ada yang panik nih. Kenapa? Suka banget menganggap sampah sebagai harta? Kalau suka mengumpulkan, mending jilat sepatuku saja. Jilat sampai bersih. Kalau aku senang, mungkin aku akan menjadikanmu tukang bersih-bersih. Tidak paham barang bagus juga tidak apa-apa, soalnya wajahmu ada 2 bohlam. Itu juga bukan salahmu. Sempa, berani-beraninya menghina Menerio.
Apa kamu tidak dengar jelas? Yang dimarahi adalah kalian berdua. Berani-beraninya. Menerio, cepat panggil orang untuk memukulinya sampai mati. Masih menyebut Menerio? Aku beritahu kalian, mulai hari ini. Kalian berdua dipecat dari Huarong. Pintu got mana yang tidak ditutup rapat sampai kamu keluar? Bahkan mengganggu orang saja bisa begitu kreatif. Li Xiang, kamu si sampah berani memekatku? Kamu minum obat yang salah ya? Sekarang aku adalah pemilik mal Huarong. Kenapa? Aku tidak punya hak untuk memecat seorang manajer. Pemilik mal? Kamu tahu berapa nilai mal ini? 2 miliar. Kamu bahkan mengandalkan ibumu menjual ginjal untuk uang nikah. Masih berani pamer di sini. Siapa yang tidak tahu mal ini adalah milik Nona Wang? Apa kamu mau bilang? Nona Wang yang memberikannya padamu? Benar, dia memberikannya padaku. Herr Lao Yuan, memberimu muka malah keterlaluan. Kamu pikir kamu siapa? Orang kecil sepertimu. Mengangkat sepatu Nona Wang saja tidak layak. Percaya tidak? Aku akan telepon Nona Wang sekarang untuk membongkarmu. Biar kamu mati tanpa kuburan. Baik, aku yang akan menelepon untukmu. Halo? Nona Wang, ada yang berbuat onar di mal Huarong. Halo? Halo? Lao Zhang, pergilah ke mal Huarong. Baik, Nona. Siapa yang mengizinkanmu pamer di depanku? Aku mengizinkanmu menelepon? Ambil telepon itu, aku bisa memaafkanmu. Wah, aku sangat takut. Aku ingin lihat nanti. Apakah kamu masih bisa begitu sombong? Bawa orangnya. Bawa orangnya ke sini. Ibu jangan bergerak. Knock. Yogi, jangan sakiti ibuku. Hanya 100 juta, aku akan telepon untuk mentransfernya sekarang. Wah, aku tidak salah dengar? Satu telepon langsung 100 juta. Kamu pikir kamu anak orang kaya? Jangan banyak bicara, kontraknya. Tanda tangani kontrak ini, rumah reklamasi jadi milikku, aku lepaskan ibumu. Nak, rumah tua tidak boleh diberikan. Sayang, siapa yang menyuruhmu bicara? Yogi, aku tanda tangani, jangan sakiti ibuku. Kalau dari awal setuju tidak akan ribet begini. Knock. Kalau diberikan pada mereka, kita tinggal di mana? Tidak apa-apa, Bu. Hanya rumah, anakmu punya banyak uang. Nanti ku belikan yang lebih besar. Sekarang kamu bisa melepaskan ibuku, kan? Knock. Tunggu dulu. Yogi, rumahnya sudah kuberikan padamu. Kamu masih mau apa lagi? Yang baru saja dilunasi itu cuma 1 juta. Ibumu masih berhutang 5 juta padaku. Coba pikir gimana ini? Omong kosong. Kapan aku berhutang 5 juta padamu? Haha, kamu tidak berhutang, tapi ibumu berhutang. Ibumu mencuri barang senilai 5 juta di mall kami, ketahuan. Kalau tidak, mana mungkin ibumu ada di tanganku? Tidak mungkin. Ibuku tidak mungkin mencuri. Hei, saksi dan bukti lengkap, semua orang lihat. Kalian bilang, iya ya Kong? Iya, kami lihat. Betul-betul, kami semua lihat. Nak, aku tidak mencuri. Mereka yang memaksakan barang itu ke tanganku. Menantu, cepat bilang pada mereka, ibu tidak mencuri. Pergi kau. Sialan. Siapa menantumu? Sangkian, jangan keterlaluan. Ibuku selama ini tidak pernah jahat padamu. Kenapa kau tega sekali? Terus kenapa? Tinggal bersama keluarga kotor seperti kalian. Aku jijik. Tuan Yo adalah manajer umum di sini. Dia bilang mencuri ya mencuri. Apa yang bisa kau lakukan? Sampah. Kalian sebenarnya mau apa? Bukannya tulangmu selama ini keras sekali? Tidak mau berlutut minta maaf? Sekarang berlututlah. Lalu merangkak di bawah selangkanganku. Mudah kan? Jangan keterlaluan. Aku keterlaluan? Aku keterlaluan? Aku keterlaluan? Kau, bukannya kau hebat? Lawan dong. Nak, cepat pergi. Jangan pedulikan ibu. Mereka binatang. Ibu, aku tidak pergi. Wah, kasih sayang ibu dan anak yang mengharukan. Li Xiang, aku kasih kesempatan terakhir. Hanya 1, kalau kau tidak berlutut. Sekarang juga aku kirim ibumu ke penjara. Lalu carikan beberapa kakek untuk melayani dia. Berani kau. Dasar tidak tahu mari. Kalian berdua, hancurkan tangan nenek tua ini. Aku berlutut. Nak, jangan sentuh ibuku.
Aku berlutut sekarang. Nak, jangan berlutut. Nenek tua, kalau masih berisik, kubunuh kau. Tulang sekeras ini akhirnya berlutut juga padaku. Hah. Cepat merangkak di sini. Hahaha, cepat. Apalagi yang ditunggu? Cepat, semua orang sudah tidak sabar. Sayang, rekam ini. Cepat ambil HP dan rekam. Wahahaha, aduh, masuk. Masuk. Berhenti. Yogi, apa yang kamu lakukan? Nona Wong, engin APA yang membawamu ke sini. Aku hanya mengalami masalah kecil, sebentar lagi selesai. Masalah kecil? Menganiaya orang tua, memaksa orang berlutut. Kamu bilang ini masalah kecil? Kamu berani sekali. Bukan aku. Dasar pelacur, berani-beraninya memukul Menerio. Kamu cari mati ya? Anjing siapa lagi ini? Berani menggonggong di depanku? Dasar jalang, berani menghinaku. Oh, aku tahu. Apa kamu ada hubungan dengan si sampah itu? Dengan kelakuannya yang begitu, kamu tidak jijik? Dasar perempuan jalang, cepat tutup mulutmu. Yang berdiri di depanmu adalah putri keluarga terbesar di Yunzhou. Putri Wang, mal ini punya dia. Kalau masih sembarangan bicara, hati-hati ku sobek mulutmu. Apa? Dia pemilik sini? Bagaimana kamu mau menyelesaikan ini? Karena dia berani menuduh ibuku mencuri dan memukul orang. Suruh dia potong tangannya sendiri, lalu keluar dari perusahaan. Aku akan memaafkannya. Hei dasar brengsek, sok suci apa kamu? Bos belum bicara, kamu sok apa? Apa sekarang kamu masih mau bilang mal ini punyamu? Nak, jangan macam-macam. Kita tidak bisa melawan mereka. Bu, aku serius. Ah, dasar brengsek, sudah di ujung tanduk. Masih saja menipu. Memberi pelajaran padamu. Tangkap dia. Berani coba? Silakan. Bos Wang, apa? Apa maksudmu? Orang brengsek yang kamu bicarakan ini, sekarang, memang pemilik mal ini. Ah, tidak. Bagaimana mungkin? Apa bos bercanda? Bercanda? Kamu pantas? Direktur Lee. Pak Lee, aku mohon. Maafkan aku kali ini, jangan pecat aku. Tadi sok jago ya? Hah? Tadi suruh aku berlutut lewat kolong kakimu? Tadi mau memukul ibuku? Aku tidak berani lagi. Siapapun yang berani menyakiti ibuku lagi, akan kubalas 1000 kali lipat. M.A.O. Halo. Suruh dia bayar ganti rugi saja, tidak perlu berlebihan seperti ini. Punya uang bisa berbuat semaunya, ya? Ya, benar juga. Lagi pula aku punya mal sebesar ini. Bahkan jika aku patahkan kedua kakinya, aku bisa bayar ganti rugi, benar kan? Ah ya, benar, kamu benar. Aku tidak butuh biaya pengobatan, aku pantas dipukul. Kamu dengar itu, kan? Tidak masuk akal. Sayang, jangan marah-marah seperti itu. Nanti mal ini jadi milik kita. Kamu pecat saja dia. Kapan mal ini jadi milik kita? Aku dan kamu, akrab? Ah, bukankah kita sudah menikah? Ngapain dibeda-bedakan? Milikmu ja milikku. Oh, kamu benar. Tamparan ini karena kamu berhati serigala dan berbisa. Tamparan ini karena kamu tamak akan kemewahan dan tak tahu malu. Tamparan terakhir ini untuk memberitahumu. Mulai sekarang tidak ada lagi hubungan antara kita. Jangan lagi mendekat dengan muka tebal, aku jijik. Kamu, anak. Ibu, jangan panik, aku akan segera antar ibu ke rumah sakit. Kalian berdua, jangan sampai aku lihat lagi. Kalau tidak, jangan salahkan aku. Bos Wang. Silis yang itu, sebenarnya siapa sih? Apa hubungannya denganmu? Dia? Aku tidak ada hubungan dengan orang serakah seperti dia. Diam saja apa, cepat bantu aku.
Yang Master Yo, sebenarnya apa yang terjadi dengan Li Xiang ini? Jangan-jangan dia benar-benar anak orang kaya? Sialan, pasti itu bos Wang. Dia tahu aku menyalahgunakan uang perusahaan. Dia bekerja sama dengan keluarga Yo. Tidak bisa berbuat banyak padaku. Jadi memanfaatkan masalah Li Xiang ini untuk memberiku pelajaran. Apa? Berarti kita semua dipermainkan oleh Li Xiang? Yang Master Yo, kamu tidak boleh membiarkannya begitu saja. Ah, itu sudah pasti. Yang Master Yo, aku punya ide bagus. Baik, lakukan sesuai rencanamu. Li Xian, kamu mencangkurkan tanggangku. Aku akan membuatmu membayar 10 kali lipat. Ibu tahan, ibu, sebentar lagi sampai. Pasien punya penyakit jantung, butuh operasi segera. Kamu bayar dulu. Baik, maaf merepotkan. Tunggu. Dokter Liu, aku bilang. Kamu lupa aturan rumah sakit kita? Ini bukan tempat sampah. Kenapa sampah seperti ini diterima? Direktur Qian, pasien ini kasus khusus. Biarkan aku. Tidak boleh. Orang kampung ini jelas tidak bisa bayar. Mango Petenia? Aku saja merasa sial. Cepat buang. Rumah sakit ini tempat menyembuhkan orang. Kenapa kami diusir? Aku sering lihat orang miskin sepertimu. Tidak ada uang. Rumah sakit rakyat Jiangcheng mau menjadikan rumah sakit kita tempat sampah? Aku beritahu, ini rumah sakit swasta kelas atas. Tanpa top AVI 10 juta. Rumah sakit rakyat Jiangcheng. Tanpa top AVI 10 juta. Kami tidak melayani pasien dalam keadaan darurat. Tidak bisa karena kamu direktur, lalu mengabaikan nyawa orang. Sepertimu tidak mau kerja lagi. Cepat buang nenek tua ini. Keluar dari rumah sakit. Aku cari mati. Kamu orang rendahan, berani memukulku? Cepat buang sampah dan nenek tua ini. Keluar dari rumah sakit. Hanya 10 juta? Aku bayar sekarang. Aduh. Aku tidak salah dengar? Orang miskin sepertimu. Bisa keluarkan 10 juta? Bisa keluarkan 10 juta? Wajahmu lebih tebal dari kuku kaki ibumu. Kalau kamu bisa keluarkan 10 juta, aku akan berlutut dan memanggilmu ayah. Baik, ini katamu. Segera transfer 20 juta ke kartuku. Dan, suruh ahli medis nasional segera ke rumah sakit Huayu. Cepat. Sepertimu sakit parah. Bagaimana kalau aku bantu hubungi rumah sakit jiwa sebelah? Ahli medis nasional, rumah sakit rakyat, ahli medis nasional. 20 juta. Belum bangun ya? Transfer 20 juta masuk ke rekening. Jangan banyak bicara. Langsung gesek. Wah baik. Aku lihat sampai kapan kamu bisa pura-pura. Jangan sampai nanti tidak bisa gesek. Aku buat kamu tidak bisa mengelak. Anak muda, sekarang berlutut dan minta maaf. Kalau aku senang, mungkin aku bisa memberimu kelonggaran. Jangan sampai nanti wajahmu bengkak kena tampar. Benarkah? Aku justru menantikanmu untuk berlutut dan memanggilku ayah. Kamu. Cepat, sudah selesai belum? Cepat, sudah selesai belum? Pembayaran kartu berhasil. Ini tidak mungkin. Dokter, tolong bawa ibuku ke ruang operasi dulu. Baik. Tidak mungkin. Tidak boleh. Ini pasti palsu. Palsu tidak boleh masuk. Tanganku. Ini. Aduh. Ah, kepala bagian Qian. Sekarang aku sudah menjadi VIP rumah sakit kalian. Menghalangi tamu terhormat untuk berobat, apa kamu tidak mau bekerja lagi? Kamu si miskin ini, mana mungkin punya uang sebanyak itu? Aku pasti akan menyelidiki sumber uang ini. Kamu tunggu saja. Berdiri. Kamu apa lagi? Sekarang bukankah kamu harus berlutut dan memanggilku ayah 3 kali? Aku tidak tahu apa yang kamu bicarakan. Memanggil ayah saja sudah cukup. Punya anak seperti kamu yang tidak punya tim dokter, aku jijik. Kamu cukup membungkuk 3 kali saja. Kalian masih diam saja? Cepat usir dia. Kalian. Bajingan ini. Kamu tunggu saja. Tunggu. Tuan, silakan ikut saya untuk mengurus administrasi. Baik, maaf merepotkan.
Ah, Tuan Yo, urusannya gagal. Cepat hentikan pendarahan. Pasien perlu operasi bypass jantung. Segera hentikan operasi. Hentikan. Kalian siapa? Ini ruang operasi, cepat pergi. Kami keluarga si nenek tua ini. Dia berhutang pada kami. Hari ini kalau tidak bayar, operasi ini tidak boleh dilanjutkan. Kalau memang keluarga, apa tidak bisa dibicarakan setelah operasi selesai? Pasien sudah dibedah, kalau tidak segera diobati bisa meninggal. Waduh, aku sampai ketakutan. Jangan pikir aku tidak tahu. Operasi ini biayanya ratusan ribu. Lagi pula belum tentu bisa sembuh. Aku tidak peduli dia mati atau tidak. Yang penting hari ini bayar biaya operasinya pada kami. Kalian masih punya hati nurani tidak? Kamu tidak berhak bicara. Hutang harus dibayar. Itu sudah kewajiban. Operasi ini kami batalkan. Cepat kembalikan uang kami. Berhenti semua. Paman, Bibi, kalian sedang apa? Apalagi? Tentu saja menagih hutang. Ibumu berhutang tidak mau bayar. Masih ada ratusan ribu di sini untuk operasi. Apa masih ada keadilan di dunia ini? Keadilan? Ibuku di sini untuk operasi, kalian malah buat keributan. Apa bedanya kalian dengan pembunuh? Kalian lupa bagaimana ibuku memperlakukan kalian dulu? Paman, Bibi. Dulu kalian tidak punya uang untuk menikah. Ibuku yang meminjamkan rumah pernikahan untuk kalian. Dia sendiri menyewa rumah di luar. Saat anak kalian demam tinggi, ibuku yang menggendongnya lari 20 km ke kota untuk berobat. Telapak kakinya lecet, penuh darah, paman. Dulu kamu berkelahi sampai orang lain gegar otak. Tidak ada uang untuk ganti rugi, ibuku yang mengumpulkan uang. Meminjam 200 ribu untuk menutupinya. Sekarang lihat apa yang kalian lakukan. Kalian masih manusia? Li Xian, aku akhirnya mengerti keluarga kalian. Terus mengungkit-ungkit kebaikan kecil, ya? Benar, dulu kamu membantu keluarga kami. Aku akui itu. Apa aku minta? Kamu yang sukarela. Mau jadi orang bodoh kan? Kalian para vampir tak berhati nurani. Jika ibuku ada apa-apa, kalian juga tidak akan aman. Jangan buang waktu, kembalikan uang hari ini. Kalau tidak, operasi ini tidak akan dilanjutkan. Benar. Baik, kalian hanya mau uang, kan? Hari ini aku akan kembalikan semua uangnya. Mulai sekarang kita putus hubungan. Li Xian, jangan pikir aku tidak tahu. Di kota Penggeselem Musidahan. Bahkan tidak lebih dari kami bertani. Kalau kamu punya uang, jangan-jangan jadi gigolo? Ah benar, aku dengar orang kota. Suka sekali dengan itu. Lihatlah. Kulitmu halus, pasti dapat banyak uang ya? Kalau berani bicara lagi, aku robek mulut kalian. Berani berbuat tidak berani mengaku? Dasar sampah. 10 tahun, bahkan seumur hidup, kamu tidak akan bisa melunasi. Jangan banyak bicara. Berapa? Aku ingin lihat, dengan apa kamu melunasi hari ini. Pinjaman 150 ribu, kembalikan 1 juta. Pinjaman 150 ribu harus kembalikan 1 juta? Ini riba. Lalu apa? Ini ibumu. Hitam di atas putih jelas tertulis. Tidak bisa bayar? Baik, tunjukkan surat utangnya. Jika benar ibuku yang tanda tangan, aku akan langsung transfer uangnya sekarang. Kamu nggak bisa bayar ya udah. Ngapain sok jagoan? Fanggi, kalau kau robek gimana? Jangan kira aku nggak tahu, rencana busuk apa yang kalian buat. Nggak usah bicara soal ibuku yang sekarang koma, bahkan kalaupun dia yang tanda tangan. Itu juga karena kalian menipunya untuk tanda tangan. Karena kalian sama sekali nggak punya modal 150 ribu untuk meminjamkannya padanya. Bilang, siapa sebenarnya yang menyuruh kalian melakukan ini? Aku yang menyuruh mereka. Ternyata kau? Ingat yang kayak Liang. Cepat juga kita ketemu lagi. Gimana? Tanganku yang satu belum cukup buatmu? Mau nambahin sepasang kaki lagi ya? Kamu nggak baik. Cepat selamatkan. Dokter, cepat selamatkan, nyawa orang penting. Aku lihat siapa yang berani. Tapi ini soal nyawa. Tapi apa tapi? Waduh, kamu cuma karyawan biasa. Ayahnya Young Master Zhou adalah pemegang saham rumah sakit kita. Kalau masih berani ngomong, langsung dipecat. Aha. Pemegang saham kecil aja berani main-main dengan nyawa orang? Kalau ibuku sampai kenapa-kenapa, aku akan bikin seluruh keluarga Yo ikut mati. Kamu yang kecil begini berani bikin seluruh keluarga Yo ikut mati? Kamu nggak lihat diri sendiri berapa bobotnya? Li Xiang, udah nggak usah sok. Waktu itu cuma keberuntunganmu aja. Kali ini, aku lihat siapa yang mau menolongmu. Baiklah, kalian cuma mau uang kan? Aku bayar. Aku bayar sekarang. Kamu sok kayak terus-terusan ya, brengsek? Mau aku selamatkan ibumu? Mimpi. Nenek tua itu mati, kan malah bantu kamu? Satu mulut kurang untuk makan, kan ngirit uangmu. Siapa tahu,
sebelum umur 50. Kamu bisa nikah sama janda. Kamu? Hahaha. Gawat, pasien perdarahan hebat, jantung berhenti. Sekarang cuma bisa hentikan perdarahan dulu, tunda 5 menit. Harus ada dokter ahli jantung datang. Baru bisa lanjut operasi bypass jantung. Dokter, hentikan perdarahannya dulu. Dokter ahli jantung segera datang. Dokter ahli jantung? Dokter ahli jantung itu kayak sayur di pinggir jalan? Banyak banget? Itu kan tokoh dunia medis. Ayahku aja susah ketemu dia, apalagi kamu. Kamu yang kere begini berani bilang bisa undang dokter ahli jantung? Iya, dia tuh. Mana mungkin bisa undang dokter ahli jantung? Paling-paling. Cuma kenal dukun kampung. Dasar rendah. Nanti jangan sampai kalian merengek-rengek minta maaf padaku. Kamu, sudahlah, lupakan. Li Xiang, daripada buang-buang waktu buat sok jagoan. Mending mikirin gimana nyembuhin nyokap lo yang sekarat itu. Lagi pula, meskipun lo beneran bisa datangkan tabib legendaris, dia juga gak bisa nyelamatin mayat hidup, kan? Dasar kau. Apa yang harus kulakukan untuk menyelamatkan ibuku? Dokter Kian, dengar ini. Ini kekerannya? Bukan, maksudku. Maksud Young Master Zhou. Sujud, minta ampun. Benar. Asal kau mau berlutut minta maaf, aku anggap. Ini tak pernah terjadi. Akan ku coba selamatkan ibumu. Kumohon selamatkan ibuku. Wahahaha. Apa katamu? Aduh, keras-keras dong, aku tuli. Aku minta. Selamatkan ibuku. Wahahaha. Aku. Kau kan jagoan? Sok jago tadi? Hah. Berani-beraninya melukai tanganku. Sekarang malah nyungsep minta tolong? Kau mempermainkanku. Aduh. Betul. Mempermainkanmu. Mau apa? Ayo, pegang dia. Li Xiang, salahkan dirimu sendiri karena tak punya uang maupun kuasa. Jembel macam kau berani melawanku? Mati kau. Hentikan. Direktur Li. Itu dia bocah yang buat onar di rumah sakit kita. Akan kusuruh pergi dia. Diam kau, anjing. Bukan, Direktur Li. Salah orang. Aku memang mau pukul kau. Pasien sekarat, malah bawa preman buat ricu? Kau mau dipecat? Direktur Li, jangan gegabah. Lehat lebepaku. Hah, sombong amat. Li Jianhua, rumah sakit yang baik. Dirusak oleh kalian. Jika kau tak mampu, minggatlah ke gunung. Aku. Dari mana datangnya tua bangka ini? Beraninya kau bicara begitu pada Direktur Li. Diam kau. Kuncilah mulut anjingmu itu. Li Jianhua, berani-beraninya kau pukul aku. Aku bisa minta bapakku tarik investasi, tahu? Yoki, kemampuanmu cuma bisa nyebut-nyebut bapakmu terus. Kau tahu siapa dia? Dia tabib legendaris. Gorku, berani kau mengenainya? Bahkan bapakmu datang pun, tetap kupukul. Mustahil. Dia, tabib legendaris. Omong kosong. Tua bangka ini tabib legendaris? Kalian semua dibohongi. Aduh, diam. Tabib legendaris bukan orang sembarangan. Jangan bicara. Tolong selamatkan ibu saya dulu, Pak Tua. Ya, now pain time. Segera operasi. Yang lain minggir semua. Direktur. Yang Masterly, maaf sekali. Ini karena kelalaian saya. Memang di hutan besar ada banyak burung aneh. Apalagi rumah sakit sebesar ini. Tapi Direktur, saya rasa Anda pasti tidak ingin ada tikus busuk merusak semuanya, kan? Benar kata Yang Masterly. Kian bin berkemas. Kamu dipecat. Pergi. Tidak. Direktur, saya mohon. Berikan saya kesempatan lagi. Lihatlah saya sudah bekerja bertahun-tahun di sini. Beri saya kesempatan lagi. Pergi. Yang Masterly, saya mohon. Saya masih punya ibu tua yang harus saya nafkahi. Saya tidak bisa kehilangan pekerjaan ini. Ibumu, ibuku. Tadi saat aku menyelamatkan ibuku, kamu ngapain? Bukan. Young Master Zhou, tolong bantu saya. Saya hanya melakukan ini karena perintahmu. Aduh. Direktur, jangan dengarkan omongannya. Saya tidak kenal dia. Haha. Bohong. Yoki, pulang bilang ke bapakmu. Mulai hari ini, keluarga Yo bukan lagi pemegang saham rumah sakit kita. Direktur juga. Umumkan, mulai hari ini, rumah sakit kita tidak melayani keluarga Yo. Kalau berani datang, usir paksa. Baik. Bawa dia pergi. Hahaha, bagus. Direktur, kau berani untuk seorang sampah musuhi seluruh keluarga Yo? Keluarga Yo? Keluarga Yo tai kucing. Memalukan. Baik. Kalian semua baik. Tunggu saja. Young Master Zhou, tenang.
Tidak worth it untuk seorang sampah. Sampah? Bisa senaknya memanggil dokter legenda. Masa sampah? Sun Qian. Sekarang aku curiga kau sengaja menjebakku. Yang Master Zhou, Chenong. Aku benar-benar tidak bohong. Dia teman SM aku. Aku tahu persis latar belakangnya. Apa sebenarnya latar belakang anak ini? Berkali-kali ada yang membantunya. Masa sih ada latar belakang? Menurutku, kebetulan saja dokter legenda inspeksi ke rumah sakit. Hello, Seladaiki. Karyawan bernama Li Xiang itu. Apa latar belakangnya? Young Master Li, ibumu sudah stable. Jangan khawatir. Terima kasih, Dr. Linda, atas pertolongannya. Jangan sungkan. Bos Huang pernah menyelamatkan nyawaku. Ini sudah seharusnya. Kalau tidak ada urusan lain, aku pergi dulu. Hati-hati, Pak. Baik. Kamu siapa? Berhenti. Jangan kejar. Jangan kejar. Apa yang terjadi, Pak? Cuma saingan bisnis yang menyewa pembunuh bayaran. Tadi pembantuku turun untuk urusan. Jadi si pembunuh dapat kesempatan. Yang penting Bapak tidak apa-apa. Untung ada kamu yang menolong, kalau tidak tulang-tulang tua ini. Hari ini sudah jadi arwah. Di kartu ini ada 100 juta, sebagai tanda terima kasih. Uangnya tidak usah. Kalau tidak ada urusan lain, aku pergi dulu. Kakek, kamu tidak apa-apa? Tidak apa-apa. Hari ini beruntung ada anak muda ini yang menolong. Terima kasih. Kamu lagi? Bukankah sudah kubilang? Jangan muncul di hadapanku kalau tidak perlu. Sekarang malah mengincar kakekku. Oh, ini kakekmu? Kalau tahu tadi tidak usah kutolong. Kamu Yuyan, Kalian Kino? tidak kenal. Kalau tidak ada urusan, aku pergi dulu. Berdiri. Aku peringatkan sekali lagi, jangan kira karena kamu menyelamatkan kakekku hari ini. Aku akan berterima kasih. Lebih baik kamu tidak berharap apa-apa dariku. Kamu dan aku jelas bukan dari dunia yang sama. Nona Wang, kamu memang beda. Kalau orang lain tebal kaki, kamu tebal muka. Berani ulangi sekali lagi. Aku berani. Tapi tidak akan ulangi. Kamu berhenti. Sudah, Yuyan. Dia kan sudah menolong nyawaku. Menurutku dia baik. Kakek, orang itu mendekatimu pasti cuma karena uang. Jangan sampai kakek tertipu. Karena uang, tadi aku tawarkan 100 juta. Dia langsung menolak tanpa pikir panjang. Tidak mungkin. Menurutku anak muda ini baik. Sayangnya dia. Oh iya. Perjodohan yang diatur bos uang untukmu, sudah ketemu belum? Bagaimana? Jangan sampai kakek tahu. Dia adalah orang yang punya perjanjian nikah denganku. Sudahlah, kakek. Jangan ikut campur soal ini. Aku tidak mau menikah. Aku hanya ingin tetap di sampingmu dan merawatmu. Jangan ngomong sembarangan. Orang terkaya bisa memperkenalkan perjanjian nikah untukmu. Pasti tidak biasa. Meski tidak menikah, kita tidak boleh menyinggung perasaan mereka. Mengerti? Mengerti, kakek? Jangan-jangan Li Xiang ini memang punya identitas lain. Sepertinya aku harus menyelidikinya. Li Xian, Huang Liu, sudah bertahun-tahun kita tidak bertemu sejak lulus. ayah. Oh ya, besok ada reuni kelas. Sudah lama tidak bertemu, kamu juga ikutlah. Bukan besok aku. Aduh, aku tidak sempat. Sudah diputuskan begitu. Alamatnya nanti aku kirim. Bukan. Reuni kelas. Tuan muda, kartu lama yang dulu sudah rusak. Ini kartu baru. Tidak ada batas limit. Ini adalah kartu VIP paling eksklusif dari semua bisnis keluarga kita. Bisa dipakai untuk belanja apa saja. Terima kasih. Tidak apa-apa. Tuan muda, mau kemana? Aku mau ke hotel di Hao untuk reuni kelas. Hotel di Hao? Iya. Itu juga bisnismu. Aduh, bisnis kakek ini sebanyak apa sih?
Ini nanti kamu tahu sendiri setelah mewarisi harta. Oh ya, Tuan Muda, mau aku antar? Tidak usah, aku bawa mobil sendiri. Kamu mau bawa mobil itu? Bagaimana kalau aku siapkan mobil lain? Baju kamu juga. Tidak perlu, aku sudah punya rencana. Tidak boleh masuk, tidak boleh. Apa maksudmu? Kami sudah menunggu lama di sini. Kenapa kami tidak boleh naik? Iya, hari ini reuni kelas kami. Yang datang banyak orang penting. Mau aku laporkan kamu? Aku tidak peduli siapapun kalian. Tanpa kartu anggota, tidak boleh naik. Non. Ingat. Kamu, Huang Liu. Li Xiang, kamu datang. Ini kan juara kelas kita dulu. Kak, bawa mobil terbuka saja. Kayaknya tahun-tahun ini. Kamu tidak sukses ya? Jangan asal ngomong. Ku dengar sekarang dia. Gajinya 3.000 sebulan. Bukan level kita. Jaga mulutmu, jangan sembarang bicara. Kenapa nggak boleh dikomentarin? Kayak kamu gini, nggak tahu malu. Berani banget datang ke reuni. Udah, diam deh. Sudah lama nggak ketemu. Sebagai teman sekelas, nggak perlu kasar seperti ini. Aku cuma datang karena menghormati Huang Liu. Kalau enggak, kalian gak pantas bertemu aku. Ayo masuk. Kampungannya tetap kampungan. Mau naik ke atas? Mimpi. Kayaknya kamu nggak tahu. Di sini cuma bisa masuk pakai kartu VIP. Kamu gak bisa masuk, bukan berarti aku gak bisa. Ada orang yang cuma bisa menggonggong seperti anjing gila. Mending pikirkan cara buat masuk. Waduh, maaf teman-teman, aku telat. Loh, ini bukan San Qian? Pasti yang di sampingnya ini Tuan Yo, putra keluarga Yo. Wah, Kian memang beruntung ya. Kian, gimana sih kenalnya sama Tuan Yo? Ah, sebenarnya, Sebenarnya si pincang cocok sama sepatu bolong, ketemu di ranjang. kau. Dasar miskin tak berguna. Kamu pikir kamu siapa? Li Xiang, udah deh jangan iri. Kian bisa sama aku, berkat kamu juga. Ya, berkat kamu yang miskin sampai cincin kawin. Aja nggak mampu beli, dasar petani kampungan. Hahaha miskin kenapa? Siapa yang 3 generasi ke belakang bukan Perani? Kok malah bela dia? Kayaknya kamu. Pengen nikah sama yang di belakangku ya? Ya, aku suka dia. Kenapa? Aku nggak suka lihat kalian menjilat orang kaya. Tuan Zhou ke Manayer mau huarong. Siapapun yang waras pasti milih Tuan Yo. Manajer yang dipecat, masih berani ngomong. Type cat? Hahaha, ya udah, kan ini reuni. Mending kita masuk makan. Ayo. Dasar miskin tak berguna. Kalau bukan karena Tuan Yo, seumur hidupmu nggak bakal masuk hotel mewah kayak gini. Silakan, beberapa orang. Maaf, aku nggak seharusnya mengajakmu. Bagaimana kalau kita pergi dulu? Gak apa-apa, udah sampai sini. Ayo masuk. Tuan, ini, Apa maksudmu cuma ada ruangan kecil? Kita kan banyak, gimana duduknya? Maaf, level Anda hanya cukup untuk memesan ruangan kecil. Ulangi lagi. Levelku rendah? Jangan bercanda. Ini kan putra sulung keluarga Yo. Cepat panggil manajer kalian ke sini. Maaf, ini peraturan hotel kami. Hema. Sekarang gimana? Biarkan aku yang urus. Berkan aja? Aku nggak salah dengarkan? Masalah yang bahkan yang Master Yo nggak bisa selesaikan, kamu mau selesaikan? Jangan-jangan, lagi-lagi bilang hotel ini punyamu ya? Bener tuh, hotel ini emang punyaku. Li Xiang, aku tahu. Kamu lagi pengen banget balikin muka. Tapi jangan ngaco, lihat-lihat tempat dong. Ini kan hotel HOD, milik orang terkaya. Tanpa aku, kalian gak bakal bisa masuk. Li Xian, mendingan kamu diam Majota. Ayo kita pergi. Atau mungkin kamu pergi aja. Tempat ini pas banget, mending di luar hotel. Aku kasih bangku, kalian bisa makan sambil jongkok. Kalau yang Master Yo emang hebat, kenapa bikin kita segede ini nongkrong di sini? Memalukan. Udah, jangan ribut sama si miskin ini. Kita pesan ruangan kecil aja. Ditambah 2 bangku cukup. Yang lain tunggu di sini dulu. Kamu naik dulu aja. Panggil manajer kalian ke sini. Ini gimana sih? Tolong atur ruangan besar buat kami. VIP Ultimate. Wah, halo. Saya manajer hotel ini. Ada yang bisa dibantu? Kami butuh ruangan besar. Tolong aturkan. Pasti. Langsung kami atur.
Ruangan presiden hotel kami. Nah, silakan ambil. Ya ampun. Baru pertama kali lihat kartu VIP Ultimate. VIP Ultimate saja hebatnya? Dasar. Cuma ada 3 di dunia, dan yang dia pegang itu. Punya bos hotel kita, si orang terkaya Huang. Maksudmu? Udah, diam. Siapkan protokol keamanan tertinggi. Pastikan Young Master aman. Tadi kamu kemana? Aku ke toilet. Kukira ada yang kabur karena malu. Beneran? Yang Master Yo emang punya muka. Bisa ngajak kita ke ruangan presiden segini gede. Iya, kita juga numpang untung dari Kian-Kian. Kalau nggak seumur hidup, nggak bakal bisa masuk ruangan presiden. Ah, kita kan teman sekelas. Ruangan presiden MAH biasa aja. Yang Master Yo kan deket sama manajer sini, tinggal ngomong aja. Ah iya betul. Ini semua cuma masalah kecil. Lagi pula, kalau aku mau, bisa minta manajernya duduk santai minum bareng kita. WK. Napain Kerwa? Kok mukamu tebal banget sih? Kan cuma numpang makan gratis doang. Masa masih berani ketawa? Menurutku, yang Master Joe harassnya user Joe. Kalian yakin ini jasanya? Tadi kita dibiarkan nunggu di lobi. Itu sekarang ya? Sudah, jangan banyak bacot. Permisi para tamu terhormat. Restoran ini menghadiahkan anggur premium spesial sebotol. Dan kaviar Selandia Baru untuk tamu paling terhormat kami. Wajah. Ini kan Ceramic Eagle tahun 1992. Berapa harganya? 500 juta. Buat yang Master Yo, ini bukan anggur mahal. $500.000. Beneran nih? Manajer, anggur ini beneran buat kami? Ehem. Iya, buat kita. Ehem. Kalau tenggorokanmu gatal, keluar dulu baru masuk lagi. Hehehe, ini buat kita semua. Tamu-tamu terhormat yang hadir. Haha. Silakan dinikmati, ada perlu bisa panggil saya. Mimeng yang Master Joe Royal Bangga. Sampai mentraktir anggur semahal ini. Santai ayah, WK. Li Xiang, minjir loh. Masa mau malu-maluin numpang cicip anggur? Kampung gang kayak lo pantas? Cuma anggur biasa begini aja bisa bikin kalian heboh. Sebenarnya siapa sih yang kampungan? Li Xiang, tahu nggak satu teguk ini? Bisa habisin gajimu bertahun-tahun? Cuma anggur doang, dunia orang kaya emang nggak kami pahami. Nggak ngerepin juga. Ayo Li Xiang kita pergi. Yang harus pergi bukan kita. Ruang VIP ini kan aku yang pesan. Nggak ada hak dia ngatur-ngatur. Apa benar? Katanya ruang VIP ini lo yang pesan? Betul. Kalau bukan karena aku, kalian masih nongkrong di luar tuh. Dasar, kalau nggak punya kaca, coba lihat bayangan di air seni sendiri. Tahu nggak berapa harga ruang VIP? Lo kuma. Kerja seumur hidup pun nggak bakal cukup buat bayar uang recehnya makan malam ini. Li Xiang, aku tahu. Kamu cuma pengen mencicipi rasa anggur merah ini kan? Aku juga bukan orang pelit kok hari ini. Gelas anggur ini, anggap saja hadiah dariku untukmu. Kamu. WK. Yang Master Yo kau memang baik hati kalau bukan karena kau. Seumur hidupnya dia gak bakal minum anggur sebaik ini. Iya ya kon. Anggur ini anggap saja hadiah dariku untukmu. Li Xiang, lu gila ya. Gila lu berani mukul gue. Lu malah ngancurin anggurnya, lu harus ganti rugi $500.000. Ditambah lagi harus ganti biaya pengobatan yang Master Yo. Kalau enggak jangan harap bisa keluar dari sini. Li Xiang cepat pergi. Mereka gak bakal melepasmu. Pergi dasar, kalau gak ganti rugi jangan harap ada yang bisa pergi. Ngaco, gue ini ahli waris orang terkaya. Sekaligus pemilik tempat ini harus ganti rugi. Gila bener si kampret yang makan aja susah. Berani-beraninya pura-pura jadi ahli waris orang terkaya. Shock Yogo Bongget lu. Bilang diri pemilik sini kalau emang lu pemiliknya. Kenapa gak traktir semua orang kalau emang mampu? Baru gue percaya omongan lu kalau gak mampu. Gue patahin kedua tangan kaki lu. Oke. Li Xiang, lu Eden. Lu sadar gak omongan lu tuh? Santai aja, uang receh gini gak gue hiraukan. Uang receh ngibul aja semua bisa. Kalau yang Master Yo emang tajir berani gak patungan sama gue. Biar orang lain tahu penghasilan yang Master Yo. Masih kalah sama anak kecil seperti gue. Oke, apa sih yang gak berani patungan ya patungan? Kalau lu gak bisa nyiapin setengahnya, maka semua biaya hari ini jadi tanggung jawab lu. Oke, kalau ini jadi taruhan kalau lu kalah. Jilatin bersih anggur yang tumpah di lantai.
Oke, ini omongan lu sendiri, jangan nangis kalau kalah nanti. Pelayan menu. Silicon Young Masterly. Ini. Dua yang paling murah ini, jangan sisanya satu buku pesan semua. Luedan ya. Pengen cepat mati ya. Lu Eden ya. Pengen cepat mati ya. Oh iya, ada satu lagi, yang terakhir tadi kamu sajikan. Anggur merah Inggris itu, satu botol untuk satu orang. Tuan, perkiraan total konsumsinya 6 juta. APA, 6 juta? Kenapa? Yang Master Yo mundur? Aku mundur dari apa? Aku takut kamu malah menjual dirimu sendiri. Bahkan setengahnya saja tidak cukup, HMPH. Jangan lupa, kalau kamu tidak bisa bayar 3 juta ini, hari ini. Semua biaya makan ini, harus kamu tanggung sendirian. Siapa bilang aku tidak bisa bayar? Itu 3 juta tunai, bukan uang kertas sembahyang 3 juta. Kalau kamu bisa bayar, tunjukkan pada semua orang. Aku memang tidak bisa keluarkan 3 juta tunai. Tapi aku bisa bayar pakai wajah. Apa aku salah dengar? Bayar pakai wajah? Kamu pikir wajahmu sebesar apa? Menurutku, kamu cuma tidak punya uang dan ingin kabur. Manajer, kamu datang tepat waktu. Aku Xiao Yo, di pesta kemarin. Kita pernah bertemu sekali. Ini dia orangnya, dia ini. Dia tidak hanya ingin kabur tanpa bayar. Dia juga mengaku sebagai bos hotelmu. Cepat tangkap dia dan pukuli baik-baik. Damn. Apa? Aku ini yang Master Yo. Kenapa kamu memukulku? Yang Master Zhou, APA? Aku tidak kenal anjing muda. Tadi kamu masih menghadiahi kami anggur termahal. Sekarang kamu langsung berbalik tidak mengenali orang? Kamu siapa? Keluarga Yo kecil seperti kamu. Pantas menerima anggur semahal itu? Anggur toddy. Adalah hadiah untuk yang Master Lee. Untuk dia. Kamu bercanda apa? Untuk dia? Kamu bercanda apa, manajer? Dia cuma sampah miskin. Kenapa harus memberi dia anggur sebaik itu? Kenapa? Karena dia adalah VIP tertinggi kita. Karena dia adalah bos hotel Howdy kami. Ini tidak mungkin, manajer. Kamu pasti salah. Dia cuma gelandangan sampah. Diam kau. Berani menghina bos kami lagi. Kubuat mulutmu sobek. Tidak mungkin. Bos hotel Howdy, Lik Xiang. Jangan-jangan kamu adalah ahli waris konglomerat legendaris itu? Asli tidak palsu. Yang Master Lee, maafkan aku buta. Aku tidak tahu identitasmu, yang Master Lee, lepaskan aku kali ini. Boleh tidak? Hah? Lepaskan kamu? Yang Master Yo, dari mana ceritanya? Bukankah aku sudah bilang? 6 juta ini, kita bagi 2, aku sudah bayar bagianku. Nah, yang Master Yo, bagianmu mana? Kenapa? Yang Master Yo jangan-jangan. Bahkan 3 juta pun tidak bisa keluarkan, ya? Atau mau bayar dengan tangan yang satunya lagi? Tidak, aku bayar. Hai ayah, bisa cepat transfer 3 juta tidak? Aku butuh cepat. Bukan. Tuan Lee, begini, kan ini reuni sekolah, benar tidak? Tidak adil kalau aku saja yang bayar, makanannya pun aku tidak makan. Tega ini. Aku bayar 1 juta, sisanya mereka bayar sendiri. Shouchi, Kemengor. Ini kan kamu sendiri yang sok kaya di sini. Sangkian, lihatlah sampah macam apa yang kamu cari. Sang Gemamalukan. Yoki, apa maksudmu? 3 juta saja tidak bisa bayar, malah minta kami bayar. Kamu masih laki-laki tidak? Ah, kamu diam. Kalau bukan karena kamu yang ikut campur, aku tidak mungkin sampai menyinggung Tuan Lee. Tuan Lee, soal uang ini aku. Baik, kalau Tuan Yo sudah bayar. Maka beritahu semua hotel mewah untuk memblokir Tuan Yo. Batalkan keanggotaannya. Mulai sekarang, Tuan Yo hanya bisa menjamu tamu di warung tenda. Tuan Yo tidak keberatan, kan? Aku tidak keberatan. Kalau begitu, cepat pergi. Ya. Jochi, kamu tidak boleh pergi. Dasar bajingan. Aku kan pacarmu. Pergi. Sayang, kamu tahu aku tidak punya uang. Kalau tidak, malam ini biar aku yang melayani kamu. Pergi. Aku jijik melihatmu sekarang. Kamu. Bagian uang liu aku bayar, yang lain. Cuci piring di sini untuk bayar utang. Tuan Lee, tolong, aku tidak mau cuci piring seumur hidup. Tolong aku,
Aku tahu kamu masih suka padaku. Kita nikah sekarang, ya? Aku tidak minta mahar lagi. Sudah tahu sekarang, mengapa dulu? Sekarang menyesal, sudah terlambat. Bawa dia pergi. Li Xiang, Kalian berdua, cepat pergi. Hotel di, kalian berdua turun dulu. Tara Casey, Li Xiang. Tidak apa-apa. Kalian sedang apa? Ah, kami tidak melakukan apa-apa. Li Xiang, dia. Dia. Aku tunangannya. Kamu siapa? Maaf, aku tidak tahu dia punya tunangan. Aku pergi dulu. Jangan pergi. Kamu ngapain? Tak kira kamu cukup populer di kalangan wanita. Cepat sekali. Sudah menggoda yang lain. Kenapa? Cemburu? Cemburu apaan sih? Ikut aku, ada hal penting yang mau kubicarakan. Cepetan. Maksudmu, kamu mau mengambil kembali mal itu? Belakangan ini, bisnis keluarga Wang kami terkena dampak. Butuh dana untuk berputar. Tenang, aku tidak akan merugikanmu. Asal kamu mau mengembalikan mal itu. Aku akan memberimu kompensasi 2 kali lipat. Aku tidak butuh kompensasi. Lalu, apa yang kamu mau agar setuju? Lebih cepat menjadi pewaris orang terkaya. Biar tidur nyenyak. Aku mau menikah denganmu. Ini, Li Xiang, sebenarnya aku sudah menyelidikimu. Menyelidiki? Meskipun kamu agak miskin, tapi kamu orang baik. Jangan kasih aku kartu orang baik. Aku bilang, kalau kamu tidak mau menikah denganku, mal ini tidak akan aku kembalikan. Kamu salah paham, maksudku, aku harus bilang dulu ke kakek. Kalau kakek setuju, aku akan menikah denganmu. Bukannya sebelumnya kamu selalu tidak setuju? Jangan banyak bicara. Ayo ikut aku pulang. Ah, Li Xiang, aku tidak akan membiarkanmu begitu saja. Xiao Xiao. Ternyata, ada hal seperti ini, artinya, Li Xiang sekarang belum menjadi pewaris orang terkaya yang sebenarnya. Asalkan aku mendapatkan Wang Yuan, dia tetap si. Tapi, perbedaan antara keluarga Wang dan keluarga You terlalu besar. Mereka tidak akan tertarik. Basa-basi, aku tidak tahu, Tentu sulit bagiku untuk mendapatkan Wang Yuan. Tapi pria itu, dia pasti bisa. Yang and the maksud, Huang Shoufu. Huang Shoufu, bukankah di luar negeri ada keponakan jauh yang sedang belajar di luar negeri? Sudah bertahun-tahun tidak kembali ke sini. Itu benar-benar ahli waris darah dari orang terkaya. Kalau bisa membuatnya menghadapi Li Xiang. Bagus sekali, Li Xiang. Kali ini aku benar-benar tidak akan memaafkanmu. Katanya, kakek akhir-akhir ini susah tidur. Bos Huang sengaja menjerem orang semelemen. Untuk mencari batu yuling ini, bisa memperpanjang umur. Juga bisa menenangkan pikiran. Hahaha, baik, Tuan Huang terlalu baik. Ini, masih ada kontrak 10 miliar. Bos Huang kami memiliki 5 perusahaan multinasional besar. Kita bisa bekerja sama lebih dalam di masa depan. Bos Huang, apa maksudnya ini? Aku tidak terlalu mengerti. Sebenarnya, aku sudah lama mengagumi Nona Yuan. Hari ini datang, ingin meminta kakek untuk menikahkan cucu perempuanmu denganku. Kamu ingin menikahi Yuan? Ya, Yuan memang sudah cukup umur. Ditambah keluarga Wang sekarang benar-benar butuh dana ini. Bos Huang muda dan sukses. Cocok dengan Yuan kami. Tapi soal hubungan pria wanita, aku masih perlu meminta pendapat Yuan. Perintah orang tua, kata perantara. Aku yakin selama kakek setuju, Yuan pasti tidak akan menolak. Yang utama, kontrak ini tidak bisa ditunda terlalu lama, karena masih banyak perusahaan lain yang menunggu. Ini, Kalau begitu, kerjasama dengan orang lain saja. Mimpi kalau ingin menikahiku. Yuan, bagaimana bicaramu? Kakek, bagaimana bisa karena satu kontrak, kau menjualku? Apa maksudmu? Aku belum menyetujui kan? Hei, kamu Liviang ya? Kamu. Kakek, kita sedang bicara bisnis di sini. Membiarkan orang asing masuk, tidak pantas kan? Bos Huang, jangan marah. Pemuda ini pernah menyelamatkan nyawaku.
Bisa dibilang penyelamat hidupku. Pemuda. Kamu datang untuk apa? Kakek, sejujurnya, aku datang hari ini untuk melamar. Aku ingin menikahi Yuyan, harap kakek merestui. APA. Yuyan, ini benar? Li Xiang. Kamu berani sekali. Hanya dengan menjadi orang hina. Berani mengincar Nona Wang? Kamu bahkan tidak pantas mengikat sepatu Nona Wang. Pemuda, meskipun kamu menyelamatkan nyawaku. Tapi untuk hal ini aku tidak bisa setuju. Bahkan jika Yuyan tidak memilih Bos Huang. Tapi tetap harus ada kesesuaian. Orang ini. Pasti bikin camo. Kakek, Begini. Nah, di kartu ini ada 5 juta. Anggap saja ini balas budi. Pergi sana. Aku selalu kira kakek orang yang bijak. Kenapa? Sekarang cuma 5 juta mau usir aku? Hahaha, dasar anak kecil. 5 juta sudah terlalu baik untukmu. Aku belum pernah lihat gigolo. Yang senaknya kayak gini, dasar sampah. Kalau tidak segera pergi, aku tidak segan menggantikan kakek. Untuk mengusirmu. Hari ini aku tidak akan pergi, aku datang untuk memberitahumu. Aku pasti akan menikahi Yuyan. kakek, aku hanya mau menikah dengan Li Xiang. Kamu mau bikin aku mati marah ya? Pilih siapa saja Paul, kok malah pilih Sampa. Baik. Hari ini aku akan buat kamu putus asa. Panggil orang. Patahkan satu kaki orang ini, lalu buang dia. Kakek tidak boleh begini, yang punya perjanjian nikah denganku adalah Li Xiang. Tidak mungkin, ini mustahil. Bos Huang. Mana mungkin cari sampah buat perjanjian nikah? Ini benar. Li Xiang memang tidak punya uang, tapi dia baik padaku. Yuyan, jangan-jangan kamu ditipu anak ini? Dasar sampah, mana mungkin kenal Bos Huang? Menurutku, dia sengaja mendekatimu dengan niat jahat. Li Xiang, cepat katakan. Apa hubunganmu dengan Bos Huang? Yuyan, begini. Aku baru kenal bos itu, sebenarnya tidak bisa dibilang. Hahaha, lihat. Dia sendiri mengaku. Orang ini jelas penipu. Perjanjian nikah ini tidak sah. Sah atau tidak bukan urusanmu. Kakek kan cuma butuh uang, aku tidak punya apa-apa. Kecuali uang banyak. Siapkan kontrak 20 miliar. Dan antar ke keluarga Wang. Kontrak akan segera dikirim. Masalah keluarga Wang juga bisa kuselesaikan. Kontrak 20 miliar? Kau pikir aku pikun? Yuyan. Ini orang yang kamu pilih? Li Xiang, jangan asal bicara lagi. Yuyan, percayalah padaku. 20 miliar ini kecil untukku. Hahaha, ini lelucon terbesar. Coba lihat dirimu di cermin. Lihatlah betapa buruknya dirimu. Kontradiktif. Baru saja bilang. Kenal dengan Bos Huang belum lama, tiba-tiba. Jadi ahli waris? Sanggup konyol. Kalau tidak percaya, tanya saja Yogi. Wah, jangan tanya aku. Aku tidak kenal orang bodoh ini. Kalau dia ahli waris, maka aku ini apa? Aku jadi direktur utama dong. Hahaha. Cari mati. Sudah cukup, Li Xiang. Jangan berbuat onar lagi. Kamu pergi dulu. Yuyan, aku benar-benar ahli waris bos terkaya. Percayalah padaku sekali ini. Bercanda juga harus lihat situasi, Li Xiang. Ini waktunya seperti apa? Masih saja berbohong. Bagaimana aku bisa percaya padamu? Aku. Saham keluarga Wang Anjlo. Kakek, kau baik-baik saja? Tuan Huang, sekarang keluarga Wang dalam bahaya. Tolong bantu keluarga Wang. Warisan ratusan tahun ini. Tidak boleh hancur di tanganku, kakek. Perkataanmu terlalu berat. Aku juga ingin membantu keluarga Wang. Tapi Yuyan tidak mau. Aku tidak bisa berbuat apa-apa. Pernikahan ini, aku setuju. Kakek, pikirkan baik-baik. Diam kau. Yuyan, kau lihat sendiri kondisi keluarga Wang. Sekarang, Bos Huang muda sukses dan tampan. Jika kalian menikah, itu baik untukmu dan keluarga Wang. Bukan hal yang buruk. Lebih baik daripada menikahi orang tak berguna. Kau tidak bisa tinggal diam melihat keluarga Wang seperti ini. Ini sama saja dengan menjual cucu sendiri. Li Xiang, jangan kira karena kau menyelamatkanku.
Aku tidak berani melawanmu. Urusan keluarga Wang. Tidak perlu campur tangan orang luar. Hari ini aku pasti ikut campur. Cukup. Yuyan, beri aku sedikit waktu lagi. Kontraknya segera sampai. Kau tidak perlu menikah dengan si Huang itu. Li Xiang, awalnya aku pikir kau hanya suka membual. Tapi tidak jahat. Siapa tahu sekarang kau sudah gila. Kau sangat mengecewakanku. Segera pergi denganku. Aku tidak mau melihatmu lagi. Yuyan, aku. Apakah Anda Nona Wang Yuyan? Kontrak 20 miliar Anda sudah dikirim. 20 miliar. Kamu tidak salah, kan? Nona Wang bercanda, kalau kontrak sudah sampai, saya pergi dulu. Li Xiang, kontrak ini. Benarkah kamu yang menyuruh mengirimkannya? Ya. Sekarang kamu percaya padaku, kan? Alienator. Ternyata ini memang bisnis orang terkaya Huang. Sudah kubilang, cucuku tidak salah pilih. Tagdisen Katwanli. Ternyata adalah pewaris orang terkaya. Yuyan bisa menikah denganmu. Sungguh keberuntungan besar. Ya. Benar-benar. Begini, aku akan suruh kepala rumah tangga pilih hari baik. Nanti Yuyan kuberikan padamu. Tunggu, Tuan Zhao. Urusan hati tidak bisa dipaksakan. Lebih baik kamu bawa bos Wang. Cepat pergi dari sini. Kekek. Aku bilang, kamu benar-benar pikunya? Kamu benar-benar percaya? Si brengsek ini bisa membawa kontrak 20 miliar? Kenapa? Kamu masih mau bilang kontrak 20 miliar ini? Ini olehmu? Wah, aku tidak bilang begitu. Tapi kontrak ini dibawa oleh orang yang dikirim bos Huang. Benar, kakek. Kontrak 20 miliar ini memang aku yang menyuruh bawa. Sungguh tidak tahu malu. Aku pernah lihat yang numpang makan. Tidak akan menyerah sebelum melihat peti mati. Kakek, buka dan lihat. Di sini tertulis jelas hitam di atas putih. Dan yang berkeluarga Huang di sini hanya satu orang. Kamu adalah pewarisnya? Apa yang sebenarnya terjadi? Apa yang terjadi? Kalian semua sudah dibohongi oleh si brengsek ini. Perjodohan yang ditetapkan Paman Huang seharusnya dengan aku. Bukan dengan sampah yang entah dari mana ini. Sungguh lucu. Tidak usah bicara apakah kamu benar-benar keponakan orang terkaya Huang. Bahkan jika iya, orang terkaya Huang belum meninggal. Warisan itu ada hubungan apa denganmu? Kakek, identitasku bisa Anda cek kapan saja. Sebaliknya kamu, apa hubunganmu dengan Paman Huang? Sampai sekarang kamu tidak bisa jelaskan. Sebagai keponakan, aku bisa mengeluarkan kontrak 20 miliar. Itu hal yang sangat wajar. Tapi kamu, si brengsek. 2.000 rupiah pun kamu tidak bisa keluarkan, kan? Li Xiang, katakan yang sebenarnya padaku. Apa sebenarnya hubunganmu dengan orang terkaya Huang? Kalau berani berbohong di sini, jangan salahkan aku yang tidak mempertimbangkan hubungan baik. Aku tidak bisa bilang kalau aku cuma transfer 2.000 rupiah ke orang terkaya Huang. Warisi saja. Li Xiang, aku sarankan kamu jujur. Perkata jujur. Kalau kamu berani bicara sembarangan, nyawa ibumu akan kuambil. Kamu tidak tahu malu. Li Xiang, aku sudah bilang, sarankan kamu jujur. Apa kamu benar-benar pewaris palsu yang menipu untuk menikah di sini? Li Xiang, jujur saja, apakah semua ini tipuanmu? Aku. Aku yang menipumu. Berani sekali mempermainkanku. Lihat, aku sudah bilang dari tadi. Dia cuma penipu. Tidak pantas kamu sedih. Hei, siapa yang ada di sini? Patahkan kedua kaki penipu ini dan buang dia keluar. Tunggu, kakek, biarkan dia pergi. Aku tidak ingin melihatnya lagi. Yuyan. Aku suruh kamu pergi, tidak mengerti? Aku tidak ingin lagi melihatmu. Mulai sekarang, orang ini dilarang masuk ke keluarga Wang. Bawa dia pergi. Baik. Kalian akan menyesal. Pergi. Hati-hati di jalan, tidak usah diantar. Suster, pasien di tempat tidur ini mana? Pagi tadi masih di sini, aku juga tidak tahu. Terima kasih. Telepon orang terkaya juga tidak bisa dihubungi. Ini bagaimana? Sekarang hanya dengan menemukan orang terkaya, ibuku bisa diselamatkan. Ibu, jangan sampai terjadi apa-apa. Bos, Bagaimana investigasinya? masih sama dengan hasil investigasi sebelumnya. Li Xiang ini, sebelumnya cuma karyawan di mall kita. Dia dan orang terkaya Huang, tidak pernah berhubungan sama sekali.
Kenapa bisa begini? Apa aku sudah ditipu dari awal? Kalau dia benar-benar mau menipu uang, tidak akan setuju mengembalikan mal ini. Tapi Huang Ranbing ini, agak mencurigakan. Maksudmu? Huang Runbin adalah keponakan orang terkaya Huang, tapi sudah lama. Tinggal di luar negeri, tidak pernah ke Yunzhou. Hubungannya dengan orang terkaya Huang sepertinya tidak baik. Aku tidak percaya orang terkaya Huang akan menjodohkannya. Kakek ingin menikahkanmu dengan Huang Ranbing. Apakah ini tidak terlalu terburu-buru? Memang ada yang aneh dengan hal ini. Yogi dan Huang Ranbing. Dua orang yang tidak ada hubungannya, bagaimana bisa bersama-sama? Begini, tolong tunda dulu pernikahan itu. Tunggu sampai aku selesai menyelidiki, siapkan mobil. Aku akan mengunjungi orang terkaya Huang. Rumah orang terkaya seharusnya di sini. Hei, bukankah ini si sampah miskin itu? Masih berani tinggal di kota Yun? Bagaimana? Kamu ingin menghadiri pernikahanku dengan Yuan? Jika tidak ingin mati, cepat pergi dari sini. Sudah di ujung tanduk, masih sombong juga. Aku sarankan kamu. Cepat pergi sendiri, orang terkaya Huang sudah meninggalkanmu. Dia tidak akan menemuimu. Hak waris orang terkaya. Tentu saja diberikan kepada keponakan orang terkaya. Benarkah? Kalau begitu seluruh orang terkaya bilang sendiri padaku. Seluruh orang terkaya bilang sendiri padaku, aku pasti tidak akan protes. Teriakan harus padamu. Jangan pikir aku tidak tahu apa yang kamu pikirkan. Ingin menyelamatkan ibumu melalui orang terkaya? Mimpi. Dia sekarang tidak ingin berurusan denganmu. Kalau tidak, kenapa dia tidak mengangkat teleponmu, benar kan? Bagaimana dia tahu orang terkaya tidak mengangkat teleponku? Bagaimana dia orang terkaya mengangkat teleponku? Li Xiong, aku sarankan, lebih baik kamu patuh. Kalau tidak, aku tidak bisa jamin ibumu yang sakit-sakitan itu akan bertahan berapa lama lagi. Berani sentuh ibuku, aku akan membunuhmu. Aduh, aku takut sekali. Dasar sampah, kalau bukan karena orang terkaya mendukungmu. Kamu itu siapa? Aku bisa membunuhmu. Seperti membunuh semut. Apa syaratnya agar kamu melepaskan ibuku? Gampang, tanda tangani kontrak ini dulu. Lalu jilat sepatuku. Sampai bersih. Perjanjian pengalihan warisan. Bukankah kamu bilang orang terkaya sudah mengalihkan warisan padamu? Kenapa sekarang masih harus aku tanda tangani? Sepertinya kamu masih belum paham situasinya. Aku suruh kamu tanda tangan, cepat tanda tangan. Banyak sekali omong kosong. Aku ingin bertemu ibu dulu. Kamu tidak punya hak untuk menawar. Aku hanya memberi waktu 3 detik, kalau tidak tanda tangan. Kamu bisa menunggu untuk mengurus jenazah ibumu. 3, 2. Baik, aku tanda tangan, aku tanda tangan, aku tanda tangan. Oke. Tapi apakah orang terkaya itu mengakui? Itu belum tentu. Kamu tidak perlu khawatir, dia sedang di luar negeri, tidak akan kembali dalam 10 hari. Setengah bulan pun tidak akan kembali. Saat dia kembali, semua ini sudah berjalan dengan lancar. Rupanya kamu sudah merencanakan ini sejak lama. Ngapain banyak bicara dengannya, suruh dia tanda tangan dulu. Apa yang kamu lakukan? Berhenti. Kamu baik-baik saja? Kamu datang? Kamu tidak marah padaku lagi? Sekarang bukan waktunya untuk membicarakan ini. Yu Yan, kamu datang? Bos Huang, apa maksudmu ini? Bukankah sebelumnya sudah sepakat untuk melepaskan Li Xiang? Aku hanya tidak tega melihatmu ditipu olehnya. Jadi, aku ingin memberinya pelajaran untukmu, yaitu Nona Wang. Kalau bukan karena bos Wang turun tangan, kamu tidak akan tahu sampai kapan akan ditipu oleh sampah ini. Masalah ini sudah selesai. Jangan menyusahkan Li Xiang lagi. Baik, semua sesuai keinginanmu. Lagi pula kita berdua sebentar lagi akan menikah. Bagaimana kalau malam ini? Keskibi ke tempatku. Apa yang kamu lakukan? Dasar pelacur, berani memukulku? Aduh, Yu Yan. Baik-baik saja. Kamu berani memukulku juga? Ayo, habisi dia. hati-hati. Yu Yan. Dasar, berani memukul istriku, bisa bayar ganti rugi? Pukul si sampah itu, ayo. Baik, aku tanda tangan. Kamu hanya ingin aku tanda tangan, kan? Tapi kamu harus melepaskan ibuku dan Yu Yan. Tentu saja, kalau dari awal sudah setuju, kan selesai. Parenti. Apalagi yang kamu inginkan? Sepertinya tadi aku hanya bilang akan melepaskan ibumu dan Yuyan. Aku tidak bilang akan melepaskanmu. Oh begitu? Sekarang bagaimana? Lutut di tanah, lalu makan makanan anjing ini.
Jangan keterlaluan. Kamu punya waktu buat menghabiskan waktu dengan kami? Kami berdua sih santai aja. Tapi Nona Wang kayaknya nggak bisa lama-lama. Baik, aku setuju dengan kalian. Cepat makan, makan. Makan dong, sampah. Huang Ranbing, berani sekali kamu. Dari mana datangnya kakek-kakek jelek ini? Jangan ikut campur. Siapa kamu berani bersikap seperti ini di depanku? Kakek tua berani mukul aku? Boss Huang, cepat habisi kakek tua ini, lihat dia. Berani nggak? Wah, besar sekali mulutmu. Kamu tahu nggak siapa bos Huang kami? Dia itu... Paman, kamu kan Huang si kaya. Kakek, jangan khawatir. Ibumu sudah aku selamatkan. Cepat rawat Nona Wang dengan baik, rumah sakit masih menunggu. Ya. Kakek, untung kamu datang. Maaf, aku benar-benar nggak tahu kalau bajingan ini berani melakukan hal gila seperti ini. Li Xiang, urusan ini serahkan padamu. Ah, Kekli, kakak Li. Aku mohon, kasihani aku, boleh nggak? Aku nggak berani lagi. Sudah kubilang dari dulu, berani sentuh ibuku sedikit saja. Aku akan membuatmu mati dengan sangat menyakitkan. Orang-orang, patahkan satu tangannya. Aduh, Bos Huang tolong aku. Bos Huang selamatkan aku. Li Xiang, jangan keterlaluan. Kamu berlutut. Siapa suruh berdiri? Paman. Paman sudah pikun ya? Baik-baik saja. Kenapa harus memberikan posisi penerus ini ke sampah? Kita kan masih ada hubungan darah. Viet APA diberikan ke sampah ini? Diam kau. Rupanya memberimu perusahaan luar negeri, bikin kamu jadi ambisius. Kalau kamu suka sekali membuat keributan di Yunzhou, aku akan tarik kembali perusahaan luar negerimu. Paman, aku kan keponakan kandungmu. Kamu tega memperlakukanku seperti ini demi orang luar? Kalian masih diam saja di sini ngapain? Li Xiang suruh kalian ngapain? Ya lakukan. Tahun Jia. Enggak. Eksekusi. Aku nggak bisa kehilangan tangan. Bawa pergi. Li Xiang. Jia gimana? Paman, aku salah. Paman, aku salah. Li Xiang, aku nggak akan bersaing lagi. Camilla penerusnya. Paman, ayahku selama bertahun-tahun ini membangun usaha bersama kamu. Sepanjang hidupnya, dia hanya punya aku satu-satunya anak kandung, Paman. Li Xiang. Kalau begitu lakukan seperti yang Paman katakan. Kamu ingat baik-baik, mulai hari ini. Kalau kamu berani menyentuh Li Xiang sedikit saja, aku akan keluarkan kamu dari marga, dan kamu minggir dari Yunzhou. Aku tidak akan pernah mau bertemu kamu lagi. Terima kasih, Paman. Ah. Pergi. Li Xiang, aku akan membuatmu membayar dengan darah. Boss Huang, kamu tidak akan menyerah begitu saja, kan? Aku beritahu kamu. Aku hampir mati dimainkan Li Xiang. Pergi. Kalau kamu mau main, silakan. Aku tidak mau lagi. Aku tidak mau dikeluarkan dari marga. Boss Huang, Max dan orang terkaya ITU hanya melarang kamu menyentuh Li Xiang. Tidak bilang kamu tidak boleh menyentuh Wang Yuan. Asalkan kamu urus Wang Yuan. Maka Li Xiang tidak akan mau menikahi Wang Yuan lagi. Bahkan jika Li Xiang masih mau menikah, Wang Yuan belum tentu mau juga. Nanti, dia tidak akan bisa mewarisi harta keluarga ini. Betul juga. Si Wang Yuan ini juga cantik ya. Bayangkan dia di atas tubuhku. Hahaha. Urusan ini serahkan padamu. Aku akan membuat Li Xiang tahu betul apa itu keputusasaan. Oak. Bodoh, begitu berbahaya masih mau melindungiku. Bagaimana? Ibumu sudah tidak apa-apa. Nona Wang mengalami gegar otak ringan. Istirahat yang cukup akan membaik. Terima kasih, dokter. Li Xiang. Hati-hati. Kamu sudah sadar? Huang Ranbing tidak melakukan apa-apa padamu, kan? Tidak apa-apa, untung orang terkaya datang tepat waktu. Dia menghajar keponakannya, urusan ini selesai. Syukurlah. Yuyan, maaf, aku tidak bisa melindungimu. Kedepannya aku tidak akan membiarkanmu terluka lagi. Kamu? Lebih baik aku yang melindungimu. Ngomong-ngomong, hubunganmu dengan orang terkaya itu apa sih? Ini, Yuyan. Aku bohong padamu. Sebelumnya aku bilang, aku tidak kenal orang terkaya, sebenarnya itu bohong. Aku dan orang terkaya bertemu secara kebetulan. Aku membantu orang terkaya, jadi
Masalah penerus ini belum pasti. Lebih baik jangan beritahu dia dulu. Oh begitu ya, Li Xiang, kamu janji padaku. Kedepannya, jangan pernah memakai nama orang terkaya untuk menipu. Bahkan kalau kamu tidak punya uang, aku tidak akan meninggalkanmu. Yuyan, terima kasih. Halo. Apa? Oke, aku mengerti. Ada kabar baik apa sampai senang sekali? Orang terkaya turun tangan, menutupi lubang keluarga Wang. Wah, itu bagus sekali. Pasti itu kompensasi orang terkaya untukku, nanti. Kamu temani aku berterima kasih ke orang terkaya. Oke, nanti aku temani kamu. Keluarga pasien ranjang 9 datang tanda tangan. Aku keluar dulu, kamu istirahat saja. Oke, kamu urus dulu urusanmu. Yuyan, aku yang cuci. Halo, Pak, Yuyan hilang. Jangan panik dulu, aku serahkan pengawal rahasia kepadamu. Aku serahkan pengawal rahasia dan mereka akan menghubungimu kalau sudah mendekat. Oke. Yuyan, tunggu aku. Wah, benar-benar cantik ya. Wah, kamu juga perhatian banget. Menyiapkan ini untukku, seragam menggoda, Yang Huang. Asal kamu suka. Dasar, aku bisa mengendalikanmu. Kamu mau apa? Tentu saja mau melakukanmu. Dasar bajingan. Dasar pelacur, berani memukul aku? Tahan Jia. Biasanya kelihatannya polos, ternyata di dalam. Kamu kuda liar ya? Kamu apa? Gak apa-apa, aku paling suka menjinakkan kuda liar. Dasar binatang. Li Xiang tidak akan membiarkanmu. Udah kayak gini masih. Maiker dan Li Xiang? Hahaha. Coba kalau Li Xiang tahu. Aku yang merampas keperawananmu, apa dia masih mau kamu? Hahaha. Berhenti. Bangsat, kenapa selalu ada kamu? Dasar anjing, gak bisa berubah dari kebiasaan buruk. Kalau kamu gak ngerti bahasa manusia, aku gak segera laporkan ke orang terkaya. Untuk mengusirmu dari Yunzhou. Kamu berani jangan bawa-bawa paman aku, Li Xiang. Kamu ada orang terkaya di belakangmu, kami gak bisa apa-apa. Tapi tadi Nona Wang merusakkan, hahaha. Sebut bos kami, Wang. Harusnya kamu ganti rugi dong. Kalian gak malu ya? Nggak malu, aku baik hati ngajak Nona Wang minum. Malah jadi begini, hari ini kalau nggak ada 30 juta. Nona Wang kayaknya nggak bisa pergi deh. Cuma 30 juta? Gampang, aku bayar. Li Xiang, kalau bukan karena keberuntunganmu. Kamu nggak pantas berdiri di sini ngomong sama aku, berani. Kamu bayar pakai uangmu sendiri. Tapi lihat sabuk yang Master Huang ini. Harganya pasti nggak murah, 30 juta nggak cukup. Gimana kalau aku kasih 100 juta? Hahaha. Li Xiang, kamu gila. Dari mana kamu punya 100 juta? Kamu pura-pura jadi orang kaya ya? 100 juta. 100.000 aja. Kamu nggak bisa keluarin. Tenang, sebentar lagi ada yang ngirim uangnya. Nanti aku takut kamu nggak berani ambil. Kamu kambuh lagi ya? Ini 100 juta loh. Jangan bercanda deh. Aku serius, Yuyan, percaya aku ya. Dasar sampah, Yuyan aja nggak percaya. Gagal banget jadi orang. Mending kamu kerja di sini jadi pelayan. Temani para nyonya kaya biar senang. Siapa tahu semalam bisa dapat ratusan ribu. Mukanya aja jelek. 100.000 semalam juga kenaikan. Udah cukup, tutup mulutmu, nggak tahu. Kok bisa mulutmu sebau tai? Baru buka mulut langsung bau. Aku belum pernah lihat orang seangkuh kamu. Semoga nanti kamu masih bisa teriak masuk. Aura mereka kuat, pasti bukan orang sembarangan. Ini bahaya. Ini mantan tentara spesial yang aku sewa mahal. Di sini, bahkan kalau aku bunuh kamu, pamanku nggak akan tahu. Jangan keterlaluan, Li Xiang cepat pergi. Jangan urusi aku. Yuyan. Apa yang kamu lakukan, Yuyan?
Ngapain? Tentu saja aku menambahkan sedikit bumbu. WKWKWK, kalau tidak, bagaimana bisa melihat dia menangis? Dan memohon padaku untuk memuaskannya? Kamu licik dan tak malu. Waduh. Sudah marah? Kalau begitu, coba tebak. Kalau aku memperkosanya di depan matamu, apa kau akan meledak marahnya? WKWKWK. Mendadak. Tahan Jia. Sebentar lagi kau akan melihat dengan mata kepalamu bagaimana aku menghancurkan wanita yang paling kau cintai. Lepaskan aku. Cari mati. Silent. Sekumpulan sampah, bahkan satu orang saja tidak bisa ditahan. Mana dia? Aku yang tanggung jawab kalau ada masalah. Angle jalop turn back to Tong. Mohon maaf, Tuan Muda. Paman ternyata memberikan pengawal gelap yang hanya bisa dikendalikan oleh penerus Taipan kepadamu. Yuyan. Kau benar-benar penerus Taipan? Tuan Li, aku salah. Mohon maafkan aku kali ini. Aku tidak akan berani lagi, Tuan Li. Last Wang, kenapa kau berlutut memohon padanya? Ani walai kita, so jumlah orang kita tidak akan kalah. Bangsat. Kalau mau mati, jajal ajak aku. Ini semua pengawal gelap yang tak segan membunuh. Selesai sudah. Aku benar-benar selesai kali ini, Tuan Li. Mohon maafkan aku. Demi pamanku, beri aku kesempatan lagi, Tuan Li. Jangan takut, Huang Xiao, orang-orang ini datang untuk memberiku uang. Bukankah kau minta 1 miliar? Bawa uangnya. Uang kertas ini, bukan cuma 1 miliar. Bahkan triliunan pun ada. Uang ini, Lulu, cukup buat ongkos jalanmu? Kalau masih kurang, aku bakal lagi untukmu. Tuan Li, mohon maafkan aku. Dia yang merencanakan ini, semua salah dia, bukan aku. Terakhir aku masih menghormati pamanku dan tidak menyentuhmu. Kali ini kau berani mengincar Yuyan? Kalau begitu, jangan salahkan aku. Karena kau sangat suka main dengan perempuan. Aku akan menjadikanmu Kasim, biar kau bisa main sepuasnya. Potong kemaluannya. Tunggu. Tuan Li, keluarga Huang hanya tinggal aku satu-satunya penerus. Mohon beri aku kesempatan lagi, Tuan Li. Aku mohon. Dia kan keponakan Taipan, kurasa Taipan. Pasti akan memberikan penjelasan pada kita. Baiklah, semua terserah kamu. Kali ini aku biarin kamu dulu. Kalau si Taipan gagal kasih aku jawaban, aku gak keberatan turun tangan sendiri. Pergi sana. Makasih, Yang Master Li. Bangsat. Aku ngerasa gak enak banget. Yuyan, kamu kenapa? Aku langsung antar kamu ke rumah sakit. Ini bukan urusanku. Karena kamu dekat banget sama dia. Mending kamu bayarin dulu bunganya buat dia. Jangan. Bodoh, mulai sekarang aku yang jaga kamu. Li Xiang. Aku ngerasa gak enak banget. Kamu kenapa? Gak apa-apa. Aku panas banget. Tenang dulu, aku ambilkan handuk basah buat nurunin panasmu. Li Xiang. Yuyan, tenang dulu. Yuyan, aku bakal tanggung jawab sama kamu. Kamu udah bangun? Sarapan dulu. Kamu keluar dulu, aku mau ganti baju. Gimana? Habis tidurin aku terus cuci tangan? Kamu. Sudahlah, kamu kan tunanganku. Kedepannya aku bakal jaga kamu baik-baik. Gak nyangka beneran kamu ahli waris Taipan. Kalau gitu, uang runding. Santai aja, aku yakin si Taipan bakal kasih kita kejelasan. Tapi sebelum itu, kamu mesti temenin aku ngelakuin satu hal. Apa? Ngurus buku nikah. Selamat pagi, Direktur Utama. Udah siap? Para pemegang saham di dalam itu pasti nyari-nyari masalah. Mereka yang ditunggu-tunggu, udah lama pengen ketemu si tua-tua bangka ini. Katanya, Direktur Utama baru sebelumnya cuma satpam. Dia mau jadi ahli waris? Ini MH mau ngancurin grup kita. Iya juga. Sampah yang bahkan gak punya ijazah. Layak apa jadi Direktur Utama kita? Aku gak layak, emangnya kamu layak? Bocah, jangan seneng dulu. Direktur Utama belum resmi mengundurkan diri kok. Selama kita semua gak setuju, kamu juga jangan harap bisa duduk di posisi ini. Si Taipan Huang udah tetapkan perjanjiannya. Karena Li Xiang udah menyelesaikannya, masa dia gak boleh duduk di sini? Perjanjian? Lucu banget.
Emangnya dia cuma bisa jadi ahli waris? Karena nikah sama kamu? Aku juga heran sih. Dia menikahimu, apa hubungannya dengan kami? Waduh, kalau menikah denganku. Aku mungkin bisa biarkan sampah ini tetap bekerja di perusahaan kita. Jadi penjaga pintu, bukan, kapten, hahaha. Kurang ajar kau berani memukulku. Memang kau yang kupukul, berani menghina istriku. Sekarang kau bisa pergi. Wahahaha. Wah, gaya pejabat besar sekali ya. Huang Ranbing. Tidak menyangkakan, Li Xiang. Kau pikir dengan mengirimku ke paman, kau bisa mengaturku? Akulah keponakan kandung paman. Kau orang luar apalah, aku menolak kau jadi direktur. Aku juga menolak. Aku rasa ada yang tidak beres. Huang Ranbing, kau cuma pemegang saham kecil. Sepertinya belum giliranmu bicara. Hei orang-orang, buang sampah pengacau ini keluar. Li Xiang, jangan keterlaluan. Meskipun kau direktur, tak ada hak mengusir pemegang saham tanpa alasan, kalau dipaksa. Kami akan tarik saham, aku juga tarik saham. Bagus, tarik saham. Hei orang-orang, yang mau tarik saham, ambil uang dan pergi sekarang. Wahahaha. Benar-benar kampungan. Kalau kami pemegang saham tarik saham, perusahaan akan jadi cangkang kosong, tunggu bangkrut saja. Tak perlu kau khawatirkan, lagi pula. Aku punya beberapa dokumen ini. Kupikir petugas inspeksi akan sangat tertarik, uang ini. Anggap saja biaya hidup kalian di penjara nanti. Ini semua bukti manipulasi keuanganmu selama ini. Dan penggelapan dana perusahaan. Dan milik kalian, perlu kubacakan satu persatu? Li Xiang, aku akui. Kau memang punya kemampuan, tapi sayang. Yang tertawa terakhirlah pemenangnya. Baiklah semuanya, tinggalkan pekerjaan kalian. Hari ini aku datang untuk mewakili direktur umumkan penerus berikutnya. Kepala rumah tangga, cepat umumkan, biar beberapa orang tidak berharap lagi. Sekarang aku umumkan direktur baru berikutnya. Penerus orang terkaya adalah Huang Ranbing. Bagaimana mungkin? Apa yang kau lakukan pada kakek Huang? Kepala rumah tangga, apa kau salah? Bukannya orang terkaya bilang. Dulu adalah dulu, pamanku tidak pikun. Memilih keponakan kandung tidak, malah memilih sampah seperti kau, hahaha. Direktur memang tidak mengecewakan kita. Hei anak muda, tadi kamu kan sangat sombong, sekarang pipimu sakit tidak? Mengumumkan pewaris adalah hal yang sangat penting. Mengapa orang terkaya tidak datang sendiri? Ini. Sudah Li Xiang. Sudah sampai saat ini masih belum menyerah ya. Bajunya memang rapi seperti orang. Sayangnya, akulah pewaris orang terkaya, dan kamu bukan apa-apa. Kalau begitu, aku akan telepon orang terkaya. Untuk konfirmasi langsung. Tidak perlu. Ini, ada surat tulisan tangan ketua dewan. Di dalamnya ada stempel pribadi orang terkaya. Ayo, lihat baik-baik sendiri. Benar ini stempel pribadi orang terkaya. Li Xiang, sesuai perjanjian, kamu harus mengembalikan semua uang yang sudah kamu habiskan dalam waktu 1 minggu. Kalau tidak, jangan salahkan aku tidak mempertimbangkan hubungan lama. Huang Ranbing, aku tahu ini ulangmu, jangan sampai aku dapat buktimu. Pergi. Berdiri, aku belum mengizinkan kalian berdua pergi. Kamu mau apa lagi? Yuyan, sudah sampai saat ini masih melindungi si brengsek ini. Sekarang akulah pewaris orang terkaya. Lebih baik ikut aku saja, aku diranjang. Pasti lebih hebat dari si brengsek ini, hahaha. Maaf. Kami sudah menikah, permisi. Berdiri, hari ini kalian berdua, jangan harap bisa pergi, hei orang. Kalau kamu mau menyentuhnya, lewati mayatku dulu. Yuyan. Baiklah wanita brengsek, sekarang aku akan memuaskanmu. Sudah, Ketua Huang, sekarang kamu sudah jadi pewaris. Jangan karena ini sampai berurusan dengan pengadilan, tidak baik untuk perusahaan. Baik, hari ini adalah hari pertamaku menjabat. Aku akan membiarkan kalian kali ini, hutang kita akan kita hitung perlahan nanti. Pergi sana, Yuyan. Pernikahan kita akan berjalan seperti biasa, di Hotel Haodi. Gila. Li Xiang, jangan lupa datang ya. Aku akan memberimu angpau besar. Hari ini, aku akan membuat kalian berdua kalah dengan hati yang tulus. Li Xiang. Jangan minum lagi, bisa tidak kamu bangkit? Bangkit? Bagaimana aku bisa bangkit? Sekarang aku tidak punya apa-apa lagi, aku punya banyak hutang.
Bagaimana aku bisa bangkit? Kamu masih punya aku. Aku tidak peduli kamu punya uang atau tidak. Apakah kamu pewaris? Aku sudah memilihmu, maka semua hal akan kita hadapi bersama. Maaf, aku mengecewakanmu. Bodoh, kapal akan lurus saat sampai di jembatan. Semua hal akan terselesaikan dengan sendirinya. Kamu setuju kan? Li Xiang, kenapa kamu minum banyak alkohol? Aku ini. Kamu datang untuk apa? Yuyan. Nomor yang Anda hubungi sedang dimatikan, silakan coba lagi nanti. Kenapa tidak bisa terhubung? Jangan-jangan terjadi sesuatu? Kakek, sebenarnya apa yang terjadi? Cepat. Cepat hentikan Yuyan. Aku diracun oleh Huang Ranbing. Yuyan untuk mendapatkan penawarnya. Menikah dengan Huang Ranbing. Sekarang sedang di Hotel Haodi. Huang Ranbing, ternyata benar Huang Ranbing. Orang hina yang tidak tahu malu. Pengawal rahasia, keluar. Hamba hadir. Cepat periksa kakek. Jangan pedulikan aku, cepat selamatkan Yuyan. Kakek, biarkan pengawal rahasia memeriksa Anda dulu. Yuyan dibesarkan oleh Anda, dia tidak bisa kehilangan Anda. Bagaimana keadaannya? Racun yang dihadapi Tuan sudah tidak ada obatnya. Tapi pengawal rahasia punya obat untuk memperlambat penyakit. Kakek harus segera dibawa ke luar negeri untuk diobati. Baik, serahkan padamu. Ya. Kakek, tenang, aku pasti akan membawa Yuyan kembali untuk Anda. Selanjutnya, mari kita sambut mempelai wanita yang cantik. Yuyan, kamu sangat cantik hari ini, aku bilangkan pasti akan menikah denganku. Mempelai pria, apakah kamu bersedia menikahi wanita Wang Yuyan di hadapanmu? Sebagai istrimu, mempelai pria, aku bersedia. Mempelai wanita, apakah kamu bersedia menikahi Tuan Huang Ranbing di hadapanmu? Sebagai suamimu, mempelai pria. Wang Yuyan, jika kamu tidak ingin kakekmu terjadi sesuatu, nikahilah aku dengan baik. Kalau tidak, kamu bisa menunggu untuk mengurus jenazah kakekmu. Lebih baik kamu menepati janjimu. Tentu saja, kita akan menjadi satu keluarga. Nayonya Wang Yuyan, apakah kamu bersedia menikahi Tuan Huang Ranbing di hadapanmu? Aku tidak bersedia. Li Xiang, kamu tidak seharusnya datang. Kamu benar-benar berani datang ya? Datang buat apa? Ngasih amplop? Pengantin pria? Ngasih 5 atau 10 ribu? Kamu pasti datang buat bikin ketawa aja. Kamu si sampah berani datang ngejambret pengantin? Nggak takut mati ya? Memang kenapa? Masih lebih baik daripada dia si tukang muka tebal ini. Aku muka tebal? Pengantin pria, aku muka tebal? Kamu si sampah. Kodok pingin makan angsa, masih bilang aku muka tebal. Lepasin dia. Lepes. Wang Yuyan bisa nikah sama aku itu rezekinya. Aku ini pewaris orang terkaya, kalau pinter mending kamu cepat. Duduk manis di bawah, atau nggak usah salahin aku kalau kamu dibuang keluar. Bos Wang emang sabar banget ya. Kalau ganti aku MH udah lama dibuang keluar. Masa orang terkaya nggak dipilih, malah milih si sampah. Malu-maluin aja berani datang ngejambret pengantin. Jangan kalian tertipu sama dia. Yuyan nikah sama dia cuma karena dia ngasih racun. Ancam nyawa kakek Wang. Kamu ngomong apa sih? Aku ngomong apa? Udah aku laporkan ke inspektorat, percaya di hasilnya bakal keluar. Sebentar lagi. Kamu. Diam lo, Yuyan. Li Xiang, udah cukup belum ulahmu? Aku nggak boleh Yuyan, soal kakekmu bisa aku selesaikan, kamu ikut aku dulu. Pergi. Pergi sana. Aku ikut Huang Ranbing dengan sukarela. Jangan bikin ribut lagi. Yuyan, kamu pasti bercanda ya? Aku nggak bercanda. Kamu sekarang cuma si sampah miskin. Ranbing itu pewaris orang terkaya, pengantin pria. Dia dan aku baru sepadan. Yuyan, kamu bukan orang yang matre gini. Li Xiang, kamu ternyata nggak kenal aku. Dulu aku sama kamu cuma karena duit dan jabatanmu. Sekarang kamu nggak ada gunanya. Masa iya aku harus ikut kamu si sampah miskin? Tidur di kolong jembatan? Li Xiang, sampai sekarang masih nggak ngerti? Burung yang baik milih pohon yang bagus, sampah kayak kamu nggak pantas. Berani bikin rusuh di pernikahanku, orang-orang habisin dia. Ranbin, aku mohon, maafin dia kali ini. Li Xiang jangan ribut lagi, pergi sana. Yuyan jangan mohon,
Dia itu penipu tulen. Racun kakekmu nggak ada obatnya, dia cuma bohong. Nggak mungkin. Gimana bisa nggak ada obatnya? Huang Ranbing, apa yang Li Xiang bilang benar? Bukankah kau bilang punya cara untuk menyelamatkan kakekku? Yuyan, jangan dengarkan dia. Aku punya penawarnya. APA, tak disangka seheboh ini. Benar-benar tak kenal maka tak sayang. Segala cara lisik pun kau lakukan. Li Xiang, kau berulang kali menggagalkan rencanaku. Apa maumu sebenarnya? Kau sudah terlalu jauh berbuat jahat, ini balasan yang pantas untukmu. Balasan? Hahaha. Benar, racun yang menyerang kakek Wang itu aku yang tebar. Dan racun ini sama sekali tak ada penawarnya. Kau ternyata menipuku. Mati kau nanti. Salahkan saja kebodohanmu sendiri. Kalau dari awal kau pilih aku, tak akan ada masalah sebanyak ini. Yuyan, jangan takut. Aku di sini. Li Xiang, kalau sudah datang begini, masak aku tak menyambutmu dengan baik? Bukankah itu kurang sopan? Ayo sini. Wang Ranbing, berani sekali kau. Berani-beraninya kau berbuat jahat di depan umum. Aku ini penerus Taipan. Tinggal kasih mereka uang tutup mulut. Tak masalah, uangku banyak. Tapi kau, Wang Yuyan, meski penyakit kakekmu tak ada obatnya, aku bisa perpanjang umurnya 10 tahun lagi. Asal kau mau menikah denganku, sekarang juga aku kirim orang untuk menjemputnya. Yuyan, jangan dengarkan dia. Kakekmu sudah aku kirim ke luar negeri untuk dirawat. Hidup 10 tahun lagi pasti tak masalah. Wang Yuyan, di saat seperti ini, masih percaya omong kosong anak ini? Asal kau mau menikah denganku, aku bisa memaafkanmu, biar kau tetap jadi Nyonya Taipan. Nikmati kemewahan seumur hidupmu. Yuyan, percayalah padaku. Hadirin, pernikahan ini dibatalkan. Huang Ranbing, munafik. Dia meracuni kakekku dan memerasku. Dia juga pernah menculik, memeras, dan memperkosa. Tak ada kejahatan yang tak dilakukannya. Orang sepertimu pantas masuk neraka. Tak disangka dia ternyata seperti ini. Sungguh mengerikan. Benar. Wang Yuyan, otakmu kemasukan ayah apa? Kemewahan tak kau mau, malah memilih sampah. Kemewahan, meracuni, menculik, memperkosa. Beberapa kejahatan ini cukup buatmu minum di penjara. Hahaha, kau pikir dengan ini bisa menghukumku? Cuma perlu keluarkan lebih banyak uang, beberapa hari lagi aku bebas. Saat itu, kalian berdua tamat. Tunggu dulu, kalau itu pembunuhan, Zhouqi? Kamu mau apa? Aku datang tentu untuk berpihak pada yang benar. Mengungkap kebenaran pada semua orang. Apa maksudmu? Maksudku, kamu, pewaris orang terkaya ini, sebenarnya palsu. Perjanjian dan kontrak di tanganmu. Semua dipalsukan setelah membunuh bos Huang. APA. Aku, kapan aku membunuh pamanku? Jangan fitnah. Aku fitnah. Kalau begitu, coba kamu beritahu aku, beritahu semua orang. Kenapa bos Huang yang baik-baik tiba-tiba menghentikan perjanjian dengan Li Xiang dan menunjukmu sebagai pewaris? Bukankah waktu itu kamu dengar sendiri, pamanku memberi posisi pewaris kepada Li Xiang? Karena grup ini, awalnya diamanatkan ayah Li Xiang sebelum meninggal kepada pamanku. Tapi dia, karena ambisi pribadinya, menguasai grup ini bertahun-tahun. Bukankah kamu tahu? Pokoknya, aku tidak membunuh. Bukan aku, tapi aku lihat sendiri. Kamu bertengkar dengan bos Huang, lalu kamu membunuhnya. Omong kosong. Aku sama sekali tidak membunuh. Bukan aku, tapi aku lihat sendiri. Butlermu juga lihat. Sekarang saksi dan bukti lengkap. Bos Huang, kalau ada waktu untuk menjelaskan, lebih baik bicara ke badan inspeksi. Jangan bergerak. Tidak mungkin. Bukan aku. Kamu yang menjebakku. Bos Huang, APA maksudmu? Kita berdua tak ada permusuhan. Buat apa aku menjebakmu? Benar kan? Tidak mungkin. Pasti kamu. Li Xiang, dia yang memfitnahku. Bukan aku. Sampai saat-saat terakhir masih membela diri. Kalau kamu tidak bunuh bos Huang, bagaimana bisa dapat posisi sekarang? Bukan aku. Kamu? Jangan bergerak. Aku sarankan jangan sembarangan bergerak. Pistolku tak bisa melihat. Kalau meledak, aku tidak tanggung jawab. Yogi, berani sekali kau. Berani membunuh di depan umum. Tuan Li, APA maksudmu? Bukankah orang ini yang kamu bunuh? Semua orang lihat. Aku cuma saksi mata yang malang saja. Hahaha. Ah, si belalang tangkap jangkrik, burung di belakangnya. Bos Huang yang kamu bunuh, kan? Kalau kamu tidak beri hak waris padaku, aku tidak keberatan memberitahu Li Xiang. Menguasai grup Li selama bertahun-tahun, menurutmu? Dia akan melepaskanmu? Tulang tua ini sekarang.
Tidak punya banyak tahun lagi untuk hidup, hanya ingin hati tenang. Lakukan apa yang kamu mau, kamu benar-benar gila. Pokoknya aku tidak akan pernah mengakui Li Xiang. Kalau mau mati, cepatlah mati. Kakek, kamu benar-benar rela berkorban segalanya untuk Li Xiang? Kamu pikir kamu siapa? Cepat pergi dari sini. Tuan, Jangan bergerak. Kalau kamu bergerak, anakmu tidak akan kujamin. apa maksudmu? Bukankah kamu punya anak yang bersekolah di TK Meili? Kebetulan sedang menjadi tamu di rumahku. Aku tidak keberatan membuatmu merasakan kehilangan anak. Kamu musik dan tidak tahu malu. Apa masalahnya kalau aku tidak tahu malu? Hanya karena terlibat dalam perselisihan keluarga kalian, aku jadi cacat. Membuatku jadi banci. Kenapa? Karena status kalian tinggi? Kalian lempar kesalahan padaku, atas dasar apa? Kamu. Apa sebenarnya yang kamu inginkan? Apa yang aku inginkan? Aku ingin jadi pewaris Taipan, ini yang harus kalian ganti padaku. Mimpi. Butler, sekarang bisa mulai membuat surat wasiat. Mulai hari ini, aku adalah pewaris Taipan yang baru. Ja? Tuan muda. Tuan Li, kata-katamu sulit ku mengerti. Kamu sengaja menyuruh Butler mengumumkan di rapat pemegang saham bahwa Huang Ranbing adalah pewaris berikutnya. Tujuannya adalah memberinya motif pembunuhan. Kamu pasti masih punya surat wasiat Taipan yang lain. Tuan Li, kamu benar-benar bisa memutarbalikkan fakta. Aku tidak bisa mengalahkanmu dalam berdebat, tapi kata-katamu lebih baik disampaikan ke petugas inspeksi. Kamu pikir bisa menipu semua orang? Pistol ini ada sidik jarimu, sangat konyol. Oh iya, aku hampir lupa. Semuanya butuh bukti, bukan? Pengawal rahasia, keluar. Pengawal rahasia? Apa maksud kalian? Kamu pikir pengawal rahasia masih milikmu? Salah, Sakurai mereka. Hanya mendengarkan perintah pewaris Taipan, dan aku adalah pewaris baru. Here is Taipan. Kamu licik dan tidak tahu malu. Jangan gegabah. Li Xiang, sekarang kamu kehilangan kartu terakhir. Dengan apa kamu melawanku? Apa sebenarnya yang kamu inginkan? Apa yang aku inginkan? Tentu saja balas dendam. Kamu membuat tanganku putus, kamu membuatku tidak bisa menjadi pria seutuhnya. Hari ini, aku akan membalasnya berlipat ganda. Hanya dengan kamu? Sudah diambang kematian masih berpura-pura. Lepaskan dia. Kamu bilang. Wanita cantik adalah sumber malapetaka. Sekarang aku percaya kalau dulu gadis secantik ini harus melayaniku beberapa malam. Sampai hari ini hanya bisa meminta anak buahku melayani istrimu dengan baik. Berani kamu. Aku tidak berani. Apa yang tidak berani kulakukan? Pengawal rahasia, tangkap dia dan jadikan manusia tong. Aku suruh kalian bertindak, tidak dengar? Aku punya token. Sepertinya token di tanganmu tidak berguna. Bertindak sekarang, dengar tidak? Parenti. Hantu. Hantu. Kalian berempat, buang mayat ini. Siap? Tidak mungkin. Aku jelas membunuhmu. Bagaimana ini bisa terjadi? Kamu yang penakut berani membunuh orang? Kalau aku dibunuh orang sepertimu, di alam baka, pasti ditertawakan teman-temanku. Tidak. Aku jelas bertindak spontan. Bagaimana kamu bisa mengatur ini? Benar, aku tidak mengatur. Langit tidak mengizinkanku mati. Li Xiang datang tepat waktu. Membawaku ke rumah sakit dan menyelamatkanku. Setelah tahu rencanamu, aku sudah menyuruh orang menyelamatkan anak sang kepala rumah tangga. Kali ini kamu tidak bisa kabur. Jadi, keputusasaan sebelumnya, semua pura-pura? Kalau tidak, bagaimana kamu bisa tertangkap? Aku kira kamu dan Huang Ranbing bersekongkol. Ternyata kalian saling menjatuhkan. Tidak mungkin. Ini tidak mungkin. Li Xiang, aku bunuh kamu. Hanya dengan kamu ingin jadi penerus? Mimpi di siang bolong. Semua ini adalah akibat perbuatanmu. Jangan salahkan orang lain, yang pantas mendapat hukuman adalah kamu. Li Xiang, cepat bunuh dia. Dia adalah pembunuh ayahmu yang sebenarnya. Li Xiang, dia benar. Aku yang pertama bersalah padamu. Jika kamu mau nyawaku, aku dengan rela memberikannya. Tuan muda, jangan. Aipan Huang. Apa yang sebenarnya terjadi pada ayahku dulu? Dulu aku dan ayahmu memulai bisnis bersama. Kita membangun segalanya bersama. Mendirikan kerajaan bisnis sendiri. Saat itu aku masih muda dan angkuh. Selalu merasa kemampuanku lebih kuat dari ayahmu.
Tidak mau berada di bawahnya, ah. Saat itu, musuh mengutak-atik mobil ayahmu. Aku ada di tempat kejadian saat kecelakaan itu, tapi aku tergoda oleh nafsu. Li Xiang, ini seharusnya menjadi milikmu. Kau akan memiliki aset miliaran di masa depan. Ada ratusan perusahaan terbuka di seluruh dunia, dan pasukan rahasia nantinya. Hanya akan mendengar perintahmu saja. Ayah. Hormat pada pangeran muda. Bangunlah. Li Xiang, meski kau berbicara dengan sangat muluk, pada akhirnya kau akan sama sepertiku. Mengkhianati dendam ayahmu demi uang, menganggap musuh sebagai ayah, kau. Kau salah, dendam ayahku akan kubalas. Tapi bukan aku yang memutuskan. Aku menyelamatkanmu bukan berarti aku memaafkanmu. Karena keserakahan dan keegoisanmu, aku kehilangan ayah. Aku dan ibuku menderita selama bertahun-tahun. Semua ini tidak akan pernah bisa kau ganti. Maafkan aku, seharusnya aku tidak, ah. Meski kau pernah mengkhianati ayahku. Tapi hasil akhirnya, serahkan saja pada inspektorat. Terima kasih Li Xiang, aku akan pergi ke inspektorat. Mengaku. Tuan, Aku tidak bermoral, serakah, semuanya pantas kudapatkan. Hila. Masih ingin kabur. Tuan Li, kumohon, aku tidak seharusnya menjebakmu. Lepaskan aku tidak mau dipelihara, aku tidak mau mati. Kalau tahu akan begini, kenapa harus begitu dulu? Kalian bawa dia ke inspektorat. Baik Tuan Li. Tuan Li, lepaskan aku. Li Xiang, bolehkah aku mengajukan permintaan terakhir? Silakan. Mungkin ini karma, selama bertahun-tahun hatiku tersiksa. Dan tidak memiliki anak, satu-satunya permintaanku sekarang adalah melihat kalian berdua menikah. Ini adalah keinginan terakhirku dalam hidup. Jika kau merasa keberatan, tidak perlu dipaksakan. Aku tahu aku memang tidak pantas. Ah, Pak Tua, pernikahan sederhana. Mohon Bapak memimpin pernikahan kami. Baik, mari kita sambut mempelai pria dan wanita. Mempelai pria, apakah kau bersedia menikahi wanita cantik dan anggun? Yang lembut dan bijaksana, Nona Wang Yuyan? Aku bersedia. Mempelai wanita, apakah kau bersedia menikahi pria tampan? Tuan Li Xiang. Aku juga bersedia. Sekarang, silakan pengantin pria dan wanita saling bertukar cincin. selamat untuk kalian berdua. Pengantin pria, sekarang kamu boleh mencium pengantin wanitamu. Yuyan, aku mencintaimu.